di mana Rizka di sini juga bersama tim Gini selaku host, dan juga nanti dari sisi Rizka selaku tim trainer. Dan sebelum kita mulai, mungkin ingin mengingatkan kepada teman-teman yang hadir di sini, selama sesi simulasi training berlangsung, teman-teman semua akan dalam keadaan mute dan tidak dapat membuka mikrofon. Dan apabila ada pertanyaan ataupun concern, sekaligus apabila ingin request recording atau rekaman training kita di siang hari ini, bisa disampaikan di kolom chat Zoom ya. Dan untuk pertanyaannya nanti akan kita jawab di sesi question and answer atau tanya jawab. Kurang lebih seperti itu. Nah, agar memudahkan juga teman-teman bisa sekaligus masuk ke sesi trainingnya, aku izin share screen terlebih dahulu ya. Oke, dari sisi tim host Gini, mungkin boleh dikonfirmasi apakah untuk layar saya sudah tampil saat ini, Kak? Ya, udah aman ya, Kak Rizka. Baik, terima kasih. Oke, teman-teman semua, di sini kita mulai dari fitur master product terlebih dahulu ya. Sebelum kita mulai, mungkin aku jelaskan dulu fungsi utama master product itu apa. Jadi fungsi master product itu agar teman-teman dapat membuat pengikatan data untuk seluruh produk yang teman-teman miliki, gunanya nanti ke depan supaya memudahkan ketika kita melakukan pengikatan data stok ya. Semisal teman-teman di sini punya, aku izin coret sedikit, teman-teman di sini punya 3 toko yang berbeda, satu di Tokopedia, satu di Shopee, dan mungkin satunya lagi di Lazada. Dan ketiga toko tersebut menjual produk yang sama dengan kode SKU mungkin A, B, C, D. Aku ambil contoh ya. Nah, dengan adanya data master product, SKU-nya itu kodenya juga sudah disamakan di tiap toko, dari sistem kita akan membuat dia menjadi satu data master yang menghasilkan kode MSKU ya. Kode MSKU ini kita ambilnya dari kode SKU yang sama yang ada di marketplace, dan ketika nanti sudah dibuatkan data master, dia hanya akan terbentuk menjadi satu data aja ya, teman-teman. Dan posisi data master produknya itu hanya ada di Gini. Nah, ke depannya, jadi teman-teman kalau mau mengupdate data stok, data master product ini tinggal kita aktifkan saja. Penjelasannya nanti akan saya jelaskan, supaya ketika teman-teman ada penjualan nih, misalnya di Tokopedia-nya ada penjualan 500, maka di Shopee dan di Lazada-nya juga akan berkurang stoknya 500. Begitupun jika ada penambahan stok, jadi penambahan stok ini nggak cuma berlaku untuk Tokopedia aja, tapi di Shopee dan Lazada-nya juga karena sudah terikat ke data master yang sama, kesemuanya akan selalu sinkron data quantity stoknya. Kira-kira seperti itu ya. Nah, untuk memulainya sendiri, kita ada beberapa settingan yang teman-teman perlu perhatikan ya sebelum mulai membuat data master product. Jadi dari halaman master product ini, kita bisa lihat dulu di bagian settingan pengaturan produk ya, di yang bagian ketiga ini teman-teman. Aku coba ya zoom in. Nah, yang pertama di sini ada otomatis mengikat master SKU. Jadi apabila teman-teman sebelumnya belum pernah menggunakan belum pernah menggunakan fitur master product, ke seluruh settingan yang akan aku jelaskan, awalnya itu akan mati ya teman-teman. Jadi tidak menyala seperti contoh yang ada di sini. Nah, untuk fungsi dan yang perlu diaktifkannya sendiri apa, aku mungkin mulai dengan penjelasan fungsinya dulu ya. Yang pertama itu secara otomatis mengikat master SKU. Jadi ini biasanya akan memudahkan teman-teman ketika sudah membuat teman-teman dengan kode SKU yang sama dengan master produknya, secara otomatis akan Shopee, Lazada, sama Tokopedia, dan sudah terbuat data masternya itu A, B, C. Nah, ke depannya teman-teman ada lagi nih toko baru yang dihubungkan ke Gini, misalnya Blibli. Nah, untuk Blibli ini juga ada nih masuk produk A, B, C nih kode SKU-nya. Karena kita sudah menyalakan untuk toggle yang di sini, yang secara otomatis mengikat master SKU, maka di Blibli-nya sendiri, kode SKU dengan ABC tadi akan terikat ke data master product yang sebelumnya kita sudah buat. Sehingga data stoknya dan status pengikatannya itu juga akan terikat ke data master ABC ini. Jadi ini biasanya kita sarankan dinyalakan ketika teman-teman memang sudah ingin membuat seluruh pengikatan data master produknya itu secara otomatis ya. Jadi lebih efisien juga, nggak perlu ikat satu-satu.
Yang penting dipastikan saja kode SKU marketplace-nya itu sudah sama ya dengan kode master product atau kode MSKU yang sudah dibuat. Gitu. Nah, untuk yang kedua, di sini settingan membuat master SKU secara otomatis. Nah, ini default-nya juga mati ya, teman-teman. Dan apabila dinyalakan, kurang lebih ini fungsinya adalah pembuatan master product itu tidak perlu kita lakukan manual ya, dalam arti nanti aku akan jelaskan cara bikin master product itu ada 4 langkah yang berbeda. Nah, kalau ini dinyalakan, secara otomatis sistem kita akan langsung membuatkan master product dari produk yang teman-teman sudah miliki dan tokonya sudah dihubungkan ke Gini. Nah, tapi ini tidak kita sarankan untuk dinyalakan karena apa? Apabila teman-teman itu di toko yang sudah dihubungkan di Gini masih ada produk-produk yang SKU-nya itu masih kosong atau mungkin SKU-nya itu belum rapi dan lain sebagainya, master produknya pun karena di sini terbuatnya secara otomatis, kode MSKU-nya pun kalau misalnya kode SKU aslinya belum rapi, di sini akan juga terbuat sesuai dengan SKU yang belum rapi tersebut. Dan apabila produknya itu SKU-nya masih kosong, maka nanti master produknya itu ambil kodenya dari mana? Mungkin pertanyaannya seperti itu. Dia itu akan ambil nama MSKU-nya dari nama variasi ditambah judul produk. Jadinya itu kurang relevan pastikan ya. Karena pasti banget teman-teman di beberapa toko, walaupun jual produk yang sama, judul sama nama variasi bisa jadi berbeda. Jadi identifier untuk pengikatannya lebih relevan kalau pakai kode SKU seperti itu. Dan untuk yang nomor 3 sama nomor 4, ini lebih diperkenankan untuk teman-teman yang menggunakan layanan Gini WMS ya. Kita juga ada satu platform lagi, Gini Warehouse Management System, di mana apabila teman-teman tidak mempergunakan, ini bisa diabaikan aja. Tapi secara fungsi, kurang lebih yang nomor 3 ini memastikan bahwa kalau misalnya yang di bagian ketiga ini, seluruh produk-produk yang ada di gudang itu dapat ditarik untuk terikat ke master product yang sudah dibuat di Gini ERP ya. Kurang lebih seperti itu. Dan yang keempat, ini secara otomatis membuat master SK untuk produk gudang. Ini fungsinya adalah apabila kita membuat produk di Gini WMS, kita kan juga bisa bikin produk terpisah ya di Gini WMS. Dari sistem atau pengaturan ini akan membuatkan master SKU secara otomatis di Gini ERP-nya. Jadi yang nomor 4 ini mirip sama nomor 2 yang kuning ini. Jadi yang biru nomor pertama ini juga agak sedikit mirip sama yang nomor 3 yang biru ini. Kira-kira seperti itu. Oke, di sini aku lanjut untuk cara pembuatan master produknya ya. Untuk cara pembuatan master produk itu terbagi jadi 4 ya, teman-teman. Jadi 4-nya itu terbagi menjadi non-bundling atau kita bilangnya non-kombinasi, sama satunya lagi itu bundling atau kita bilangnya kombinasi. Nah, jadi untuk 3 cara yang aku akan jelaskan, ini dapat disesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Tapi kalau untuk yang cara pembuatan master product kombinasi atau bundling, ini hanya ada satu cara. Supaya memudahkan agar kita bisa paham juga untuk master product kombinasi, kita mesti paham untuk cara pembuatan master product non-kombinasi. Dan nggak lupa, Rizka juga mau ingatkan untuk yang di bagian pengaturan produk tadi, di bagian sini, secara otomatis membuat master SKU, ini nanti akan terbuat sebagai master product non-kombinasi ya, teman-teman. Gitu. Jadi kalau ada yang punya produk bundling, itu juga nggak wajib untuk dinyalain settingannya. Takutnya nanti kebuatnya sebagai master product non-kombinasi. Oke, cara pertama untuk bikin master product non-kombinasi atau bundling, yang nomor 1 ya, yang tambah produk. Jadi dari data master produk, kita ke bagian kanan, daftar tambah produk yang nomor 1 ini. Nah, untuk yang nomor 1 ini, teman-teman bisa pergunakan dengan 2 kondisi ya, apabila produknya udah ada di marketplace maupun belum ada di marketplace. Kalau misalnya sudah ada di marketplace, untuk pembuatan ini kita cukup isi untuk kolom yang khususnya ada warna bintang merah ya, yang mandatory. Jadi untuk nama dan lainnya itu bisa disamakan aja dengan yang ada di marketplace. Jadi contoh, produknya itu di marketplace A sudah ada judulnya adalah peniti baru misalnya ya. Kemudian untuk yang warna merahnya lagi, bintang merah selanjutnya ada di stok sama di MSKU ya. Nah, apabila produknya memang sudah ada di marketplace, nanti untuk kode MSKU-nya bisa disamakan saja dengan SKU channel-nya ya, atau SKU produk yang sudah ada di marketplace. Misalnya kodenya itu A
peniti misalnya ya, A-strip peniti. Dan untuk stoknya di sini adalah stok yang akan jadi acuan utama kita sebagai stok gudang. Jadi nanti ini stoknya akan didistribusi sebagai patokan kita untuk tampil di marketplace. Jadi aku misalnya sudah ada stok di gudang itu 500. Dan untuk foto ini memang tidak wajib diisi ya, apabila produknya memang sudah ada di marketplace, tapi supaya teman-teman juga mungkin lebih familiar dengan master produk ini ketika ada gambarnya bisa di-upload juga untuk fotonya ya. Dan untuk yang lainnya ini yang bintang merah tidak ada lagi yang wajib diisi ya teman-teman. Tapi kalau misalnya ini produknya sama sekali belum ada di marketplace, teman-teman bisa isinya sesuai dengan nama masternya itu mau dinamakan apa, dan apabila ini mau di-upload ke marketplace juga ini dari awal udah bisa di draft ya, seperti itu. Nah kalau sudah, kita tinggal klik simpan pembaharuan. Jadi sebelum kita lanjut, mungkin aku akan akan jelaskan dulu ya pembuatan master product itu intinya ada 3 hal yang harus diselesaikan syaratnya ya teman-teman. Pertama itu kita buat data master product-nya dulu. Yang sekarang kita lakukan ini yang nomor 1. Setelah kita buat data master product, kita inbound stoknya ke gudang. Jadi kita tambahkan dulu ke gudang ya, sorry. Tambah ke gudang, lalu inbound stoknya. Kemudian yang ketiga, nyalakan tombol monitor dan sync. Nah, jadi kalau untuk pembuatan master product-nya itu supaya sempurna sampai selesai, caranya ini akan selalu diulang-ulangi ya teman-teman, walaupun kita mau pakai cara yang nomor 2, atau 3, atau 4. Jadi intinya harus dipenuhi supaya terbuat sampai selesai. Buat data master product-nya dulu, kemudian tambahkan dia ke gudang lalu inbound stoknya, dan yang terakhir, ini adalah langkah ketika kita udah siap untuk mensinkronisasikan stok yang ada di Gini ke seluruh toko yang kita miliki, di mana toko itu juga jual produk yang kode SKU-nya sama nih dengan data master produk kita, atau untuk semua produk terikat di data masternya. Nah, kurang lebih seperti itu. Kalau misalnya yang nomor ini udah selesai ya, nomor 1-nya udah selesai, kita lanjut ke nomor 2. Nah, pertanyaan dari teman-teman mungkin ada yang ditanya di sini ya, ini maksudnya masuk ke gudang mana? Jadi, gudang yang kita maksud di sini tuh gudang virtual tanda kutip ya. Jadi, teman-teman bisa sesuaikan. Kalau memang hanya menggunakan satu gudang aja, kita udah sediakan satu gudang di akun Gini ERP-nya teman-teman masing-masing. Namanya adalah default warehouse ya, kodenya 001, teman-teman. Nah, jadi nggak perlu bikin gudang baru, nanti tinggal masukin aja ke gudang yang sudah kita sediakan. Tapi kalau misalnya teman-teman aktualnya mau bikin beberapa gudang, baru nanti didistribusikan pembagiannya seperti apa ke marketplace gitu ya, teman-teman bisa bikin gudangnya terlebih dahulu, baru nanti data master ini dimasukkan ke gudang yang teman-teman sudah buat. Jadi sini aku akan lanjut ke step nomor 2 dulu ya. Yang kita pilih tambahkan ke gudang. Di sini juga ada sedikit panduannya ya teman-teman, jadi memudahkan. Dan untuk gudangnya, di sini aku akan pakai gudang default saja. Jadi ini yang tadi aku bilang udah disediakan ya gudangnya. Kemudian ini untuk previewnya juga, tadi kita bikin data untuk peniti baru. Dan di sini ada 2 jenis ya teman-teman. Yang pertama itu tambah ke gudang, lalu di sini ditambah ke gudang dan inbound. Nah, ini maksudnya apa? Kalau hanya pilih tambah ke gudang dan inbound, ini artinya, kalau misalnya hanya pilih tambah ke gudang, maka data master yang tadi kita sudah buat sama-sama, itu baru hanya diinformasikan produknya untuk masuk ke gudang, dan stoknya itu juga belum akan terrecord di sistem. Jadi walaupun tadi kita bikinnya data stok tersedianya 500, kalau hanya pilih yang sebelah kiri ini, data 500 stoknya itu akan teriset ya, jadi nanti strip, di mana teman-teman harus edit ulang data stoknya itu berapa. Nah, tapi kalau misalnya yang kanan, dengan kita udah menambahkan produk itu ke gudang, sekaligus data stok yang 500 tadi kita buat, itu akan juga dimasukkan ke sistem, ke gudang virtualnya kita. Nah, tapi sesuai dengan syaratnya ya, untuk pembuatan master product ini, nantinya harus sampai selesai ke inbound stock. Jadi kalau misalnya data stoknya juga memang sudah oke, teman-teman bisa pilih yang kedua aja. Seperti itu. Nah, setelah nanti keterangannya semisal sudah berhasil seperti ini aku hapus dulu. Ini kita bisa klik konfirmasi atau lihat daftar stok. Ini sama aja ya teman-teman untuk 2 ini. Nanti dia akan lompat ke halaman daftar stok. Nah, ini untuk stok terpisah, aku akan jelaskan menyusul. Tapi setelah itu, kalau yang nomor 2-nya sudah selesai, kita tinggal nyalakan yang ketiga. Nah, posisinya ini dinyalakan ketika memang teman-teman udah siap untuk mensinkronkan stok yang ada di Gini untuk tampil ke marketplace ya.
Nah, untuk yang nomor 3 itu, dia ada di bagian menu stok, lanjut ke bagian pengaturan stok ya, teman-teman. Cuma ada satu aja tombolnya yang di atas yang berhubungan sama sinkronisasi stok tadi yang pertama. Gitu. Nah, ini kebetulan kalau sudah dinyalakan, jadi ini default-nya juga mati ya. Kalau sudah dinyalakan sekali, maka dia akan terus menyala. Kemudian kita bisa balik lagi ke daftar master produk kita yang tadi sudah dibuat. Sekarang dia sudah terbuat ya. Kita sudah selesaikan nomor 1, 2, sama nomor 3. Maka data master produknya yang sudah kita selesaikan, dia status stoknya seperti ini ya, teman-teman. Gudang dan aktif. Kalau kita arahin mouse-nya ke bagian sini, ini kita udah bisa lihat ya gudangnya stoknya berapa. Dan kalau kita arahkan ke sini juga, di bagian aktif, ini akan kelihatan ya beberapa syarat yang tadi Rizka jelaskan. Tambah ke gudang dan inbound-nya sudah, aktifkan stok monitornya itu juga sudah. Jadi statusnya baru aja di akan gudang dan aktif. Nah, kalau misalnya salah satu atau dari semua syarat yang tadi Rizka jelaskan belum terpenuhi, maka kalau baru bikin data master produknya saja, status stoknya akan seperti ini ya, teman-teman, tutup. Jadi tutup ini berarti sinkronisasi stoknya atau sentralisasi stoknya masih belum berjalan. Gitu. Dan untuk tahu ini data master produk kita ini udah terikat belum sih ke produk kita yang sudah ada di marketplace? Semisal untuk master produk ini kondisi produknya udah ada duluan di master produk di marketplace. Nah, maka teman-teman juga bisa lihat ke bagian kanan yang di produk terikat. Jadi kalau misalnya produk terikatnya itu udah ada angkanya seperti ini ya, karena tadi kita sudah menyalakan settingan yang nomor 1, maka nanti sistem akan secara otomatis mencari nih produk-produk mana yang ada di tokonya seller yang sudah dihubungkan ke gini ya, toko online-nya, yang kode SKU produknya itu sama dengan kode MSKU-nya kita. Gitu. Jadi nanti dia akan mencari sendiri. Nah, contohnya seperti yang di sini ya, untuk kode PNG. Nah, ini kalau kita klik produk terikatnya, dia akan menampilkan berapa banyak produk sih yang keikat di data master tadi. Oh, ternyata di sini aku ada 3 ya, teman-teman. Ada Bukalapak, Tokopedia, sama Lazada 1. Dan kalau yang tadi kita bikin sama-sama, di sini keterangannya 0 karena posisinya memang ini produknya sama sekali belum ada ya di toko saya. Gitu. Itu caranya nomor pertama ya. Jadi tetap perlu ada pengisian manual dari kita untuk kolom-kolom yang disediakan. Nah, untuk yang nomor 2 ini nanti aku skip ya. Aku akan jelaskan paling terakhir, soalnya ini master produk kombinasi. Kita lanjut ke yang nomor 2 ya. Untuk master produk non kombinasi namanya tambah berdasarkan toko. Nah, ini fungsinya apa? Ini sebetulnya cara lain pembuatan master produk ya. Tapi daripada kita isi manual, data produknya itu judulnya apa, data masternya, dan lain sebagainya, kalau pakai cara ini, kita tinggal pilih aja toko acuan kita, yang mungkin kita anggap stoknya paling mendekati real, produknya mungkin yang hampir paling lengkap dibanding semuanya, dan SKU-nya sudah rapih juga. Jadi kita cukup pilih aja lewat sistem toko mana yang mau kita jadikan referensi bikin data master product. Nanti sistem akan secara otomatis bikinkan data master product. Jadi nanti kayak gambarnya, judulnya, kode MSKU, dan lainnya itu akan terisi otomatis sesuai dengan data produk yang teman-teman sudah miliki di tokonya ya. Yang jelas syaratnya pasti tokonya sudah dihubungkan dulu. Lalu di bagian channel ini teman-teman bisa pilih dulu jenis marketplace apa yang mau jadi acuan. Kemudian nama toko tempat produk itu berada ya di marketplace tersebut gitu. Mungkin aku ambil contoh yang Shopee ini ya. Dan kemudian nggak semua produknya bisa langsung kita bikinkan master produk, kecuali kita pilih yang di bagian bawah ini. Ada semua sama aktif. Kalau semua, ini semuanya borongan kita bikinkan data master ya, teman-teman. Jadi termasuk produk yang diarsipkan atau non-aktif, produk yang dilarang atau di-ban, dan tentunya produk aktif dan juga yang stoknya habis, kita akan bikinkan data master produk. Tapi kalau hanya pilih yang aktif, ini kita hanya akan membuatkan data master product untuk produk-produk di marketplace di toko yang kita pilih, yang status produknya itu stok habis, dan yang statusnya aktif saja. Gitu. Jadi ini jumlahnya juga bisa berbeda ya. Dan kalau misalnya kita udah pernah melakukan cara ini, kemudian kita ada penambahan toko baru, ulangi cara yang sama seperti ini, dia nggak akan ke-double ya, teman-teman. Jadi sebelumnya misalnya saya udah bikin pakai cara ini, ada 100 data master product. Kemudian saya ada nambah upload produk baru nih di toko saya yang di Shopee, nambah 10 lagi. Kalau pakai cara ini, yang akan terbuat nanti cuma 10 ya. Tergantung teman-teman pilihnya semua atau aktif. Yang sebelumnya sudah pernah dibikin, nggak akan kebuat ulang. Gitu. Jadi sini aku cobanya contoh pilih yang aktif ya, buat master produk dulu. Dan nanti kalau misalnya keterangannya di sini berhasil, kita ulangi cara yang sama ya teman-teman. Habis bikin data master produknya, tambahkan dulu dia ke gudang, pilih gudangnya dulu, lalu kita bisa langsung pilih tambah ke gudang dan inbound. Oke, lihat daftar stok.
Oke, ini penambahannya tadi ada 2 ya, di sini datanya, gitu. Nah, yang nomor 3 tadi syaratnya tidak aku nyalakan ulang ya, karena kebetulan tadi pengaturan stoknya sudah aku nyalakan. Nah, ini hasilnya untuk data master product-nya juga sudah terbuat ya, statusnya itu gudang dan aktif. Nah, ada satu lagi ya disclaimer teman-teman. Jadi data master product ini atau fitur master product ini kan memang hanya teman-teman sendiri yang menggunakan ya, dalam arti kalau ini udah di-push stoknya ke marketplace, marketplace itu tidak akan tahu kalau produknya kakak itu dibikinkan data master product. Jadi, untuk data master product ini memang posisinya itu cuma ada di Gini, dan seperti database-nya kita saja yang di internal Gini ya, maksudnya kakak cuma bikin data pengikatan ini di Gini saja. Sehingga setiap ada perubahan data yang kakak lakukan di marketplace, misalnya ya, kita udah bikin data bunga-bunga ya untuk produk yang ada di marketplace. Nah, ini kebetulan misal ada di Shopee. Di Shopee nanti kakak judul produknya diganti nih, jadi bunga. Jadi bunganya cuma 1 kali, nggak ada pengulangan. Nah, data master product-nya ini nggak connect langsung ke marketplace ya, karena kan dia posisinya hanya ada di Gini aja. Sehingga di sini tetap akan bunga-bunga, nama variasinya juga masih akan tetap sama seperti ini, termasuk kalau misalnya teman-teman ganti SKU produknya di marketplace, itu kode MSKU-nya tidak akan berubah. Gitu, karena dia tidak langsung connect ke marketplace. Kecuali teman-teman editnya lewat produk channel ya. Nanti itu baru akan live, maksudnya langsung kelihatan perubahannya lewat sini, karena yang langsung connect ke marketplace, kalau dari sisi manajemen produk itu di fitur product channel. Seperti itu. Gitu. Jadi ini kalau misalnya kita hapus, dari teman-teman misalnya ada kebutuhan untuk hapus data master produknya karena salah namanya, judulnya, terus mau bikin ulang dari awal lagi aja, itu juga bisa dilakukan hapus dengan cara tandai data masternya, kemudian kita klik hapus secara massal. Nah, kalau produknya udah ada di marketplace, ini nggak perlu khawatir kalau data master produknya dihapus, tidak akan menghapus produk yang sudah ada di marketplace ya. Ini hanya menghapus di Gini saja. Produk yang sudah ada di marketplace itu efeknya jadi apa kalau data master kita hapus? Efeknya adalah status pengikatannya lepas, dan jadinya stoknya udah tidak tersentralisasi lagi ya. Gitu. Nanti kalau mau disentralisasi lewat Gini, kita bikinkan master produknya ulang. Gitu. Ini aku konfirmasi dulu, aku hapus. Klik tutup. Oke. Itu untuk cara yang nomor 2 ya. Cara yang nomor 3, bikin master product non-kombinasi itu namanya refer product channel, teman-teman. Kalau pakai cara yang ini mirip dengan yang tambah berdasar toko tadi ya. Cuma bedanya kalau refer product channel, kita nggak semua produk langsung dibikinkan sekaligus otomatis oleh sistemnya Gini ya. Melainkan nanti teman-teman cukup pilih aja acuan marketplace-nya mana yang kita data produknya ingin bikin jadi master product. Kemudian dari situ kita akan pilih sendiri, kita yang seleksi sendiri mana data-data produk yang kita mau jadikan data master product, seperti itu. Jadi kalau klik refer product channel, kita cukup pilih aja daftar salurannya atau nama marketplace-nya apa yang kita mau tuju, supaya nanti kita lihat dulu daftar produknya. Nah, sekarang kita udah bukan di daftar master product lagi ya, kita udah masuk ke produk channel. Nah, dari produk channel di sini, kita yang pilih sendiri produk-produk mana yang kita mau bikinkan data master product. Jadi yang bisa dibikinkan data master product hanya produk-produk yang memang kode MSKU-nya atau kode master product-nya masih strip ya. Karena kan kalau misalnya produknya sudah terikat ke data master product, jadi kalau misalnya udah keikat itu, biasanya di bagian produk channel, di kolom MSKU-nya di sini ada kodenya ya. Jadi bukan strip yang seperti ini. Kalau ada kodenya seperti ini artinya produk tersebut sudah terikat ke data master product. Jadi dia nggak bisa dibuat ulang data master produknya. Yang bisa itu yang seperti ini. Gitu. Nah, yang bunga tadi kita buatkan data master product misalnya lewat produk channel itu dengan cara tandai, kemudian kita klik buat master product. Jadi ini langsung ke generate ya teman-teman, gambar, judul, kode MSKU, termasuk stok terakhir. Gitu. Ini kita tinggal lakukan buat master product aja, dan setelah berhasil, ini kita tambahkan ke gudang ya. Jadi caranya tadi kurang lebih mirip-mirip, awalnya aja yang beda, pilih gudangnya, lalu aku langsung pilih tambah ke gudang, lalu di inbound. Sudah. Nah, yang nomor tadi, nomor 3-nya, pengaturan stoknya sudah nyala, jadi aku nggak nyalakan ulang. Jadi kurang lebih seperti itu ya, untuk bikin master product di Gini. Ada 3 cara. Itu kondisi untuk produk yang eceran ya, atau yang satuan kita bilang ya, non-kombinasi. Nah, cara keempat di sini kita bikin data master product untuk produk yang sifatnya bundling ya. Bundling yang kita maksud di sini itu bundling yang permanen ya, teman-teman. Contohnya gimana? Aku ambil ilustrasi untuk pasta gigi sama sikat gigi ya. Contoh, aku di sini di marketplace yang aku punya, aku jual sikat gigi. Sikat giginya ini anggaplah ini bukan 2 ya, teman-teman. Anggaplah saja ini 1, seperti itu.
kodenya itu A, kode SKU-nya. Kemudian aku juga jual produk eceran di marketplace-ku, untuk pasta gigi kodenya B. Nah, ini kan dia punya stoknya masing-masing ya, yang kita maintain secara terpisah. Tapi kita juga jual produk di marketplace dengan produk paket, gabungan gitu ya, set. Isinya itu misalnya 1 sikat gigi dan 1 pasta gigi. Tapi kalau misalnya jumlah kuantitinya beda, ini tinggal disesuaikan aja ya. Dan si produk paket setnya ini, atau kombinasinya ini, atau bundling, dia punya kode SKU sendiri ya. Kita anggaplah C. Jadi ada beberapa contoh yang tadi aku jelaskan, produk kombinasinya itu juga dia udah punya kode SKU sendiri. Nah, master produk kombinasi ini tujuan pembuatannya apa? Supaya nih, ketika teman-teman ada terjadi pembelian produk paketan atau satuannya ini, stok produk satuannya atau yang ecerannya itu akan ikut berkurang. Begitupun sebaliknya ya, ketika ada yang beli produk satuan atau ecerannya teman-teman, maka si produk paket bundlingnya ini ya, stoknya juga ikut berkurang. Termasuk kalau ada kita adjustment stok ya, penambahan, pengurangan, maka keduanya ini, baik yang satuan maupun yang bundling, dia akan selalu sinkron satu sama lain stoknya. Jadi kurang lebih seperti itu. Gitu. Nah, ini fungsinya ini kurang lebih udah paham ya, dan sekarang mungkin kita jelasin syarat pembuatannya. Nah, kalau untuk yang master produk kombinasi itu, kita mulainya dari daftar master produk, kemudian klik tambah produk, lalu klik tambah produk kombinasi. Nah, kalau mau pakai cara ini, produk eceran atau satuannya wajib sudah dibikinkan data master produk terlebih dahulu. Dan disarankan si produk eceran atau satuannya, MSK yang sudah dibuat, status stoknya itu juga sudah gudang dan aktif terlebih dahulu nih teman-teman. Jadi anggapannya nanti stok yang akan kita ikat itu udah yang tersentralisasi memang gitu. Oke, jadi ini diklik OK dulu. Dan tampilannya mirip seperti yang cara nomor 1 tadi ya. Jadi ini memang nggak bisa di-generate otomatis dari marketplace, melainkan kita yang isi datanya. Kalau produk paket atau bundlingnya itu memang sudah ada di marketplace, kita bisa fokus ke isi yang berbintang merah aja ya teman-teman. Misalnya aku udah ada paket tes Gini kelas ERP contohnya ya hari ini. Kemudian untuk yang bintang merah ke bagian bawahnya ini, nah ini agak sedikit beda ya kalau sama si master produk yang non-kombinasi atau yang eceran tadi. Di sini stoknya itu dia nggak bisa diisi manual, dia akan terhitung secara otomatis nih nanti by system. Tapi di kode MSKU-nya ini tetap perlu wajib kita masukkan. Kalau produk yang udah dijual memang di marketplace, kode MSKU-nya harap untuk diisi SKU produk paket bundlingnya yang memang udah dijual di marketplace ya. Tapi kalau misalnya teman-teman memang produk paket bundlingnya belum dipublish ke marketplace, ini juga bisa kok dikasih dulu nih, ini master produk SKU-nya itu mau apa, SKU channel-nya yang produk paket bundling, dan kemudian yang berikutnya wajib diisi juga, agak sedikit beda ya kalau sama yang satuan. Mungkin aku ini isi dulu deh. Ini, kemudian produk yang dibundling. Nah, di sini kita tinggal masukin MSKU apa aja yang ecerannya kita mau jadikan komponen si paket bundlingnya. Jadi di bagian tambah MSKU-nya bisa diklik, lalu kita tinggal pilih aja ya apa. Nah, contohnya di sini aku mau ambil yang bunga tadi ya, dia yang sini sama di sininya aku pengen dua-duanya dibikinkan komponen. Kebetulan di juga stoknya berbeda ya. Jadi kita bisa jadikan contoh juga. Nah, di bagian kanan di sini ada jumlah nih teman-teman. Jumlahnya ini diisi apa? Jumlahnya diisi per satu paket bundling ini, setiap komponennya itu diisi berapa kuantitinya. Gitu. Nah, kalau pakai tadi yang ilustrasi di awal, itu kan kalau di gambarnya 1 pasta gigi sama 2 sikat gigi. Nah, dari sini teman-teman tinggal sesuaikan aktualnya aja ya. Yang penting ketika terjadi pemotongan stok si produk bundling ini, dia menyesuaikan dengan aktualnya. Jadi nanti kesatuannya itu juga akan ikut berkurang gitu ya. Mungkin aku ambil standar aja, misalnya di sini 1, di sini 1, jadi masing-masing 1. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan, kalau saya misalnya jual sikat gigi eceran ya Mbak, kemudian saya juga punya produk paket bundlingnya tapi cuma si sikat gigi aja, cuma dia isinya itu 1 lusin ya, 12. Bisa pakai cara ini juga apa enggak? Jawabannya juga bisa ya. Walaupun SKU komponen itu cuma 1 aja, itu juga bisa. Di sini nanti di bagian jumlah tinggal diinput aja ya 12 pieces. Kira-kira seperti itu ya. Oke, kemudian untuk gambarnya juga memang nggak wajib diisi, tapi kalau teman-teman pengen upload sendiri itu juga nggak ada masalah banget. Bisa kita upload aja. Contohnya ini ya. Lalu kita klik simpan pembaruan. Nah, jadi ini kurang lebih awalnya aja yang beda ya teman-teman. Tapi habis itu lanjutannya sama. Kita klik tambahkan ke gudang, lalu pilih ke gudangnya di mana.
Dan nanti kita tinggal tambahkan dia ke inbound. Nah, kalau tadi teman-teman ngeh ya, stoknya itu kita nggak perlu isi manual ya, teman-teman. Kenapa? Karena nanti dihitung otomatis. Mungkin aku balik dulu ya, supaya nggak bingung. Di sini kan stoknya masih ini ya, strip. Aku coba isi ulang ya. Paket, bundling, ini kelas. Paket ABC. Terus paket yang mau dibanding itu isinya ada 2 SKU, masing-masing 1 ya. Oh, oke. Ini tadi udah kebuat ya. Tadi aku udah simpan. Oke, yang ini tadi ya. Aku coba klik edit dulu supaya teman-teman lebih kelihatan. Nah, di sini itu tadi aku masukinnya 1 dan 1. Dan secara otomatis sistem itu akan menghitung stok tersedia virtualnya adalah 110. Nah, ini dapatnya dari mana? Dari stok terkecilnya. Jadi anggaplah di sini kita yang paling kecil memang yang si bunga 110 ini stok tersedianya. Maka yang bisa dibundling ya cuma 110. Begitupun misalnya yang 110-nya itu aku masukin kuantiti jumlahnya 2, dan ini misalnya juga 2, atau 3 lah mungkin. Nah, maka secara sistem, karena ini yang paling kecil kuantiti stoknya, maka si 110 ini akan dibagi, pembaginya itu berapa jumlahnya, dan nanti di sini akan muncul stok berapa yang bisa dibundling ya secara virtual. Gitu. Oke, karena tadi kita belum sempat tambahin ke gudang, kita coba tambahin ke gudangnya terpisah ya dari luar. Jadi teman-teman juga bisa nih, ada gambaran kalau kita baru bikin data master produknya aja, tidak langsung dimasukkan ke gudang, cara tambahin ke gudangnya itu seperti apa sih? Jadi bisa balik lagi ke bagian daftar master produknya, ini master produk yang tadi kita buat, jadi kelihatan bedanya ya, ada tag-nya ya teman-teman. Kalau master produk kombinasi itu ada tag-nya kombinasi. Nah ini kelihatan ya. Ini SKU-nya apa yang dibanding kuantitinya berapa. Tapi statusnya masih tutup, karena kita belum tambahin dia ke gudang. Caranya adalah tandai saja data masternya, lalu kita klik tambahkan ke gudang secara massal. Lalu di sini kita tinggal pilih gudangnya saja. Nah, ini tinggal ditambahkan ke gudang dan inbound. Oke, klik lihat daftar stok. Nah, ini agak sedikit berbeda juga kalau master produk kombinasi ya, teman-teman. Apabila teman-teman ini ngeh gitu ya, di bagian daftar stok, untuk master produk yang dibundling, stok gudangnya itu nggak ada logo pensilnya. Artinya dia nggak bisa diedit. Jadi yang mempengaruhi stok si master produk kombinasinya itu ya ketika kita ada terjadi perubahan di, misalnya nambah atau ngurangin stok di SKU satuannya atau ecarannya. Gitu. Itu tadi ya, untuk cara pembuatan master product kombinasi dan juga non-kombinasi. Nah, kalau misalnya mau menghapus data master product ya, mau menghapus data produk satuan, dengan kondisi dia masih keikat di master product kombinasi, itu biasanya akan gagal ya teman-teman. Biasanya nanti ada keterangan seperti ini ketika kita hapus. Nah, karena salah satu alasannya si SKU satuannya itu udah keikat di produk gabungan atau kombinasi tadi. Jadi supaya dia bisa dihapus, maka ya berarti pilihannya kita hapus dulu nih master product kombinasinya seperti ini contohnya, baru nanti kita bisa hapus si data master product ini yang satuan atau ecerannya. Kira-kira seperti itu ya. Gitu. Nah, untuk pembuatan master product, langkahnya ada 4. Mungkin di sini aku akan jelaskan di master product itu bisa ngapain aja. Jadi di sini kalau kita tandai data master product-nya, ada beberapa pilihan ya teman-teman. Yang pertama itu salin product. Salin product ini apabila teman-teman pengen upload ke marketplace yang dituju, dan di sini itu kita cukup untuk tandai data masternya kita aja, dan kita tinggal pilih marketplace dan toko apa yang kita inginkan ya. Tapi perlu diingat, kalau kita mau salin produk atau tampilkan atau upload produk ini ke marketplace, akan selalu dalam bentuk draft terlebih dahulu ya, teman-teman. Kenapa? Karena kan dari sistem kita tetap perlu menyesuaikan dengan atribut atau komponen yang wajib diisi di marketplace tujuan ya. Di sini kita klik salin sebagai draft terlebih dahulu. Nah, nanti draftnya akan terbuat berhasil. Kita bisa simpan dulu. Nanti kalau disimpan, draftnya memang posisinya hanya ada di sini ya. Teman-teman bisa lihat lewat product channel. Tapi apabila ini pengen langsung diedit ya, cukup isi atribut yang wajib masuk di Shopee, contohnya ya. Karena tadi contohnya Shopee, kita bisa langsung klik edit sekarang. Nah, di sini kita udah masuk ke halaman untuk atribut Shopee ya, yang wajib diisi. Untuk kategorinya, kemudian aku ambil contoh tas aja ya. Makan contohnya piring. Kemudian yang lainnya itu udah ya, itu aja. Klik selanjutnya, maka kita masih ada di halaman draft ya. Dari sini misalnya teman-teman pengen edit dulu nih nama produknya, jadi bisa diarahin aja nih mouse-nya sampai bentuknya tangan seperti ini. Kalau ada bentuk tangan seperti ini artinya bisa diedit ya. Misalnya tes, mereknya no brand aja, kemudian deskripsinya di sini aku masukin ya. Tes not for sale.
Klik OK, kemudian tidak ada gambar varian karena dia produk tunggal. Harganya ya, oke, harganya aku masukin 100.000 aja ya stoknya. Kemudian yang wajib diisi juga ada di marketplace Shopee ya, kalau misalnya kita produknya produk tunggal, biasanya nanti kode SKU yang ada di MSKU-nya Gini akan dijerit menjadi SKU induk ya teman-teman. Kemudian untuk ukuran paket juga wajib diisi. Lalu beratnya dalam bentuk gram. Dan logistik ya, logistik kan kalau di Shopee itu wajib untuk diisi. Nggak semua marketplace ada seperti ini ya atributnya. Oke, kalau sudah, pre-order. Oke, ini tadi ya, SKU yang dimaksud di sini itu sama aja seperti SKU induk ya, yang ada di Shopee. Kita bisa klik tampilkan. Oke, produk. Oh, oke. Di sini aku upload dulu fotonya ya. Oke. Kita klik tampilkan. Nah, nanti keterangannya berhasil. Kalau kita mau langsung lihat, kita bisa lihat-lihat produk channel ya, teman-teman. Nah, ini udah masuk ke produk aktif. Jadi kalau misalnya kita klik nama produknya, ini juga sudah tampil ya. Gitu. Kemudian selain salin, juga ada yang lain, seperti perbarui stok tersedia. Jadi kalau teman-teman udah mengaktifkan master produknya dengan kondisi seperti ini, stoknya itu acuannya bukan lewat master produk lagi ya, melainkan dari daftar stok yang ada di bagian menu stok. Sehingga apabila misalnya teman-teman lihat stok tersedianya itu masih belum sama dengan stok yang ada di daftar stok, teman-teman bisa refresh ya dengan perbarui stok yang tersedia. Gitu. Tapi acuan yang ada di marketplace itu tetap stok yang ada di bagian daftar stok ya. Nanti aku akan jelaskan terpisah. Ketika di sini ditampilkan ke toko, tampilkan ke toko ini dipakai untuk upload produk dari data master produk ini ke marketplace ya. Jadi agak lumayan mirip sama yang silent produk. Cuma bedanya kalau tampilkan ke toko, kita bisa tandai lebih dari satu toko dan lebih dari satu marketplace ya. Cuma kondisinya itu memang akan dalam bentuk draft terlebih dahulu. Ketika kita klik selanjutnya, akan masuk ke draft dulu seperti ini, kemudian kita tinggal isi aja atribut yang diminta, dan nanti kalau ini udah selesai, ketika kita simpan selanjutnya, dikarenakan tadi aku tandai 2 marketplace, akan bersamping-sampingan teman-teman. Isi atribut yang khusus Shopee misalnya, kemudian yang Lazada. Baru nanti kita kalau semua datanya udah lengkap, tinggal dipublish aja. Gitu. Dan perlu diingat juga ya teman-teman, apabila teman-teman menyalin produknya itu antar marketplace yang sama ya, misalnya dari Shopee, ini produknya udah dari Shopee nih, Septignity ini, kemudian saya mau salin produknya ke Shopee saya yang lain nih, di toko yang lain, tapi kan masih sama-sama Shopee ya. Harap untuk jangan lupa diedit terlebih dahulu informasi produknya ya. Sebisal nama produknya mungkin sedikit dibedain, gambarnya mungkin ditukar, kemudian deskripsinya diedit juga, supaya produknya teman-teman nggak kena ban ya dari pihak marketplace. Gitu. Kemudian di sini juga ada ubah. Nah, ini tombol edit atau ubahnya bukan mengedit produknya di marketplace ya, apabila produknya sudah ada di marketplace. Ini tombol yang dipakai untuk mengubah data master produknya teman-teman aja. Jadi ini untuk kebutuhan internal teman-temannya aja di akun Gininya ya. Misalnya gambarnya tadi kita belum upload, jadi saya mau upload dulu. Nah, ini juga di sini tombolnya nggak cuma ada di bagian bawah ya, teman-teman. Di bagian kanan ini tombolnya juga ada gitu. Dan untuk tombol edit atau ubah yang lebih lengkap bisa juga pakai yang kanan ya, kalau secara satuan. Gitu. Jadi di sini aku mau masukin nih upload gambarnya. Nah, kalau teman-teman notice ya, yang bisa diupload itu apa aja. Jadi kode MSKU itu nggak bisa diedit ya kalau dia sudah terbuat. Jadi yang abu-abu ini dia sifatnya nggak bisa diedit. Kalau misalnya gambar, nama, itu masih bisa ya teman-teman. Deskripsi. Cuma kalau produknya itu memang sudah ada di marketplace, perubahan yang teman-teman lakukan di bagian daftar master produk itu nggak ngefek, nggak tampil di marketplace. Gitu. Oke. Nah, ini tadi aku ada edit gambarnya ya, dari kosong jadi sudah ada. Oke, kemudian yang berikutnya selain ubah ada hapus ya. Ini mirip kok dengan yang penghapusan tadi kita lakukan. Nah, ini bisa hapus secara satuan maupun secara massal. Hapus juga tombolnya ada di bagian kanan ya. Gitu. Kemudian di sini juga ada lepas ikatan secara massal. Jadi teman-teman ingat ya, tadi kita ada sempat bahas tentang pengikatan. Jadi kan master product itu nggak lepas dari namanya mengikat ya. Namanya juga kita bikinkan data master. Jadi kalau produk-produk yang lain itu ada banyak di bawah si data master product ini, kalau ada yang terikat itu juga kita bisa lakukan pelepasan ikatannya ya. Jadi kalau misalnya kita mau melakukan pelepasan ikatan, itu tergantung kebutuhan teman-teman masing-masing ya. Kita juga ada sediakan lepas ikatan secara massal. Aku ambil contoh misalnya,
Data master produk aku yang kodenya PNG ini, dia kan terikat di 3 produk yang berbeda ya, di 3 toko, tersebar di 3 toko. Nah, aku mungkin ngerasa produk ini data masternya salah, aku mau bikin yang baru gitu ya, karena nanti kode SKU yang ada di marketplace mau aku ganti lagi, udah bukan PNG. Nah, jadi aku bisa lakukan lepas ikatan secara massal dengan yang fitur ini juga nih, lepas ikatan secara massal. Jadi yang tadi akan terikat. Dari terikat akan terlepas ikatannya. Jadi kalau kita back tadi, lepas ikatan, di sini udah kelepas ikatannya ya. Gitu. Lanjut, kemudian di sini juga ada tidak terlacak secara massal. Tidak terlacak secara massal ini dipakai untuk apa? Jadi, semisal nih teman-teman kayak contoh yang tadi aku praktekin. Ada produk kombinasi, sama ada produk juga yang eceran. Aku mau hapus, nggak bisa nih, gagal soalnya. Nah, itu kan kalau kita mau menghapus, kadang-kadang kita punya concern sendiri ya. Misalnya supaya kayak, ya udah tadi saya habis lepas ikatan, atau ada yang nggak berhasil dilepas, saya mau pisahin aja ke sortir, supaya dia nggak ngumpul semua di sini. Nanti kecampur sama yang lain, saya bingung gitu ya. Teman-teman bisa lakukan pindahkan dia ke tidak terlacak secara massal, lebih ke pindah status master produknya aja supaya nggak mengganggu sama master produk aktif yang kita pakai. Tapi kalau misalnya produknya itu masih terikat ya, walaupun kita lakukan pemindahan menjadi tidak terlacak, fungsi pengikatan, fungsi sentralisasi stoknya itu masih dapat berjalan gitu ya, dan data master produknya itu tidak hilang kalau hanya kita pindahkan ke tidak terlacak. Jadi di sini aku pindahin yang ini dulu ya, contohnya A. Aku pindahkan dia ke tidak terlacak. Nanti dia pindahnya ke di bagian sini tidak terlacak ya teman-teman. Gitu. Lanjut, kemudian di sini ada pencetakan barcode ya. Nah, di Genie ERP sekarang teman-teman juga bisa lakukan cetak barcode untuk master produk yang teman-teman miliki ya, dengan kita bikin template pembuatan barcode-nya terlebih dahulu. Nah, tapi mungkin nanti aku bakal jelasin terpisah setelah ini bikin template-nya seperti apa, tapi ketika kita udah bikin template-nya, lewat sini kita tinggal klik pencetakan barcode saja, kemudian template atau format yang sebelumnya sudah kita buat tinggal dimasukkan aja di sini, dan kita tentukan berapa kuantiti yang kita mau cetak. Nah, ini juga kalau ada beberapa ya master produknya yang kita mau bikinkan barcode, kita juga bisa nih setnya dia menjadi berapa baris, dan kemudian kalau udah di set barisnya juga, bisa set juga nih celah per kolomnya itu berapa milimeter. Aku coba ambilnya yang 3 aja deh, 3 data master produk. Nah, ini aku pakai template yang pertama, kemudian dibikin jadi 3 baris, setiap celahnya itu aku mau bikinnya 1 mm dulu, nih contohnya. Nah, ini ketika aku klik OK, ada previewnya dulu ya, teman-teman, seperti ini. Gitu. Nah, ini kalau habis cetak, ada keterangan berhasil ya, pop-up berhasilnya. Kurang lebih seperti itu ya, teman-teman, untuk pembuatan data master product. Nah, lanjut di sini kita juga mau jelasin ada namanya catatan operasi ya. Catatan operasi ini seperti log operasinya teman-teman ya, history yang sudah teman-teman lakukan. Seperti contoh tadi kita barusan cetak barcode, itu akan kebaca apa tindakannya, kemudian dioperasikannya itu per jam berapa gitu ya, dan dioperasikan olehnya juga akan kelihatan gitu. Jadi apapun yang kita lakukan di daftar master product tadi kurang lebih ya akan kelihatan juga ya log informasinya. Jadi kita bisa trace juga, seperti tadi kita ada melakukan penghapusan dan lain sebagainya. Kemudian di sini juga ada import ya. Import ini dipergunakan apabila teman-teman ingin melakukan manajemen master product ya. Misalnya kita mau melakukan pengikatan, buat, edit, dan lain sebagainya secara massal. Menggunakan fitur yang namanya fitur import export, import sama export ini ya. Kalau export ini lebih ke kita bisa tarik data master product yang kita inginkan ke file Excel gitu ya, akan di-generate oleh sistem. Mungkin aku jelasin dulu yang gampang ya, yang di bagian ekspor. Ekspor di sini ada yang berdasarkan dipilih, jadi kita harus tandai dulu data masternya yang mana yang mau diekspor, baru kita pilih yang ekspor dipilih. Kalau berdasarkan halaman, di sini contohnya kan aku punya daftar master product, bisa dibikin jadi 21 halaman ya. Ini kalau di sort menjadi 100 halaman pun, nanti dia akan lebih dikit juga ya. Jadi cuma 3 halaman aja. Nah, itu tinggal kita lakukan ekspornya aja. Nah, aku pilih misalnya ekspor berdasarkan halaman ya, halaman 1 sampai halaman 3. Jadi teman-teman bisa juga nih lihat rekapan data master produknya teman-teman, apalagi kalau semua produknya tuh udah dibikinkan data master ya. Jadi kan kita bisa tinggal rekap aja nih datanya untuk data master produknya kita. Gitu. Kemudian juga ada ekspor detail produk gabungan yang dipilih. Jadi ini kalau kita mau lakukan itu, kita harus tandai, tapi tandai yang master produk kombinasi dulu nih. Di sini juga udah disediakan tab-nya.
Nah, ini kalau misalnya udah master product kombinasi yang ditandai, baru kita pakai yang nomor 3 ini. Dan nomor 4 juga mirip, tapi ini hanya berlaku untuk master product bundling aja, atau gabungan atau kombinasi. Untuk yang berikutnya, di sini ekspor aturan ikat otomatis, dia akan mengekspornya kurang lebih seperti ini tampilannya, teman-teman. Nah, jadi akan kelihatan data master produknya itu apa aja, dan umumnya itu yang akan keluar di bagian kolom B adalah kita kan melakukan pengikatan data master produk berdasarkan SKU ya, teman-teman. Maka umumnya SKU toko itu sama master SKU itu kodenya akan sama. Tapi juga ada kondisi di mana teman-teman misalnya punya SKU yang berbeda di marketplace, karena keadaan ya, misalnya di Tokopedia kita upload produk 2 kali, SKU-nya nggak bisa sama. Jadi mau nggak mau kita bedain. Nah, tapi kita ikat ke data master yang sudah kita buat sebelumnya. Di bagian SKU tokonya itu akan muncul SKU apa aja yang kita ikat secara otomatis ke si data master ini, contohnya. Nah, itu juga akan muncul juga nih, gitu. Asalkan, jadi aturan ikat otomatis ini dia sangat berkaitan erat sama yang di bagian sini ya, teman-teman, ikat otomatis. Jadi, keyword SKU apa aja sih, atau keyword kode apa aja sih yang akan jadi identifier kita untuk mengikat dia ke satu data master. Oke, kalau yang untuk ekspor kurang lebih seperti itu ya. Nah, sisanya di bagian paling bawah lebih ke riwayat lagi ya. Riwayatnya tapi beda sama yang log operasi tadi. Ini lebih ke riwayat kita pembuatan master produknya. Nah, kalau yang import, yang nomor pertama, import untuk ikat produk, ini dipergunakan ketika teman-teman itu misalnya nih, kita udah bikin data master produk A, kemudian saya punya lagi produk-produk di toko lainnya yang belum keikat di A. Nah, ini penyebabnya bisa beda-beda nih. Penyebabnya bisa karena secara otomatis mengikat master SKU-nya kita matiin, atau mungkin kode SKU di marketplace lain itu kode SKU-nya beda-beda juga, jadinya saya nggak bisa ikat dia otomatis, kita bisa pakai cara ini. Lebih ke kalau datanya banyak juga ya, yang SKU-nya beda, kita juga bisa pakai ini, ikat secara otomatis. Jadi langkahnya tinggal diikutin aja. Yang pertama itu kita download dulu ya data produk kita yang ada di channel atau marketplace ya. Dan umumnya ini biasanya yang diekspor atau yang di-download ini produk-produk yang belum ada master produknya, belum keikat di data master gitu ya. Tapi kalau kita mau upload mau download semuanya juga bisa. Kurang lebih nanti tampilannya seperti ini kalau kita unduh. Nah, ini kebetulan aku yang hanya pilih tanpa master SKU aja ya yang di-download. Jadinya lebih akan kesortir rapih gitu ya, apa-apa aja produk yang belum diikat ke data master produk di Shopee tadi. Jadi, oh ternyata ada 4 nih totalnya nih, 4 SKU nih. Nah, kemudian yang berikutnya di sini kita klik ekspor berdasarkan halaman. Jadi yang kita ekspor itu data master product existing ya, apa-apa aja. Jadi kita punya database-nya dulu dalam bentuk Excel. Nah, langkah ketiga kita unduh template-nya. Ini template yang akan kita pakai untuk pengisian apa-apa aja yang mau diikat. Jadi kita tinggal cocok-cocokin aja ya, teman-teman. Nah, ini fungsinya kita ekspor data atau download data yang nomor 1 sama nomor 2 tadi. Nah, untuk ini di sini nggak wajib untuk diisi semua kolomnya ya. Kita bisa fokus ke kolom yang warna merah aja. Di kolom yang yang A, kita isi itu master SKU existing, tempat di mana kita mau iketin produk-produk kita itu ke master produk apa aja. Dan yang di kolom D, kita masukin untuk ID varian channel ya. Jadi bukan SKU-nya, tapi ID varian channel dari hasil ekspor pertamanya kita. Produk-produk mana aja yang kita belum ikat ke master product, yang mau diikatkan ke data master product existing. Gitu. Jadi yang di bagian kolom D ini dapatnya dari Excel yang pertama. Excel yang pertama itu tadi yang ini ya. Ini udah ada ID varian channel-nya. Jadi kita tinggal copy itu ID varian channel-nya aja. Dan ini kodenya bukan di generate marketplace, ini dari sisi Gini ya. Jadi kode unik yang kita hasilkan dari sistem. Nanti kita copy ke bagian kolom D, dan di bagian kolom A itu kita ambilnya dari Excel kedua. Nah, tadi kebetulan Excel keduanya aku nggak download. Gitu. Nanti kalau misalnya file Excel yang ketiga sudah diisi, disimpan, kita tinggal import aja, masukin ke sini. Gitu, teman-teman. Kemudian yang berikutnya di sini ada import untuk buat produk. Nah, ini mirip dengan cara yang pertama tadi kita lakukan, cuma yang import buat produk ini yang versi masalnya ya, gitu. Nah, untuk di sini ada yang versi basic, ada yang versi pro. Kalau yang versi basic, itu template-nya jauh lebih ringkas ya, teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman pengen jadikan master produk ini massal, kemudian bisa kita upload ke marketplace, teman-teman bisa pakai yang versi pro aja, itu jauh lebih lengkap ya. Gitu. Nanti masing-masingnya bisa di-download dulu template-nya. Bedanya kalau yang versi Pro itu dia perlu juga unduh yang namanya unduh master kategori. Karena kan sebelum kita upload ke marketplace, ini juga kita butuh masukin kategorinya dulu. Supaya nanti kita tinggal mapping aja untuk ke marketplace, dia masuknya kategori apa.
Lanjut ya ke yang nomor 3, import untuk edit produk. Jadi ini mirip dengan yang ubah tadi atau klik edit tadi, cuma yang nomor 3 ini kita lakukan secara massal, tinggal isi aja format Excel yang kita sudah sediakan. Dan yang keempat, di sini perbarui aturan ikat otomatis. Jadi ini berhubungan dengan yang ikat otomatis ini ya. Jadi ini kita bisa nih jadikan identifier kita untuk ikat otomatis master product nggak cuma SKU yang saat ini ada ya, yang kodenya sama-sama MSKU yang kita miliki. Ini juga bisa ditambah keyword SKU lain ya. Itu juga bisa gitu. Cuma ini bedanya kita nggak perlu klik satu-satu, kita tambahin kayak begini ya. Kalau misalnya satuan ikat otomatisnya tadi nggak cuma Affinity aja, tapi aku tambahin misalnya D112. Nah, kan kalau satuan kita perlukan seperti ini ya. Tapi kalau misalnya mau massal, bisa pakai yang perbarui aturan ikat otomatis saja. Gitu. Oke, kalau misalnya untuk yang daftar master product, kurang lebih seperti itu. Mungkin kita lanjut ke bagian pengaturan produk ya, teman-teman. Nah, tadi kita aku udah jelaskan mengenai yang pengaturan master product. Sekarang aku akan lanjut ke yang di bagian pengaturan tambah produk. Nah, di sini itu ada pengaturan template logistik. Ini lebih ke Shopee ya. Jadi lewat master product ini, pengaturannya itu kita bisa nyalakan atau matikan jenis logistik yang mau dipakai. Gitu ya, kan kadang-kadang ada yang nggak mau pakai instannya, cuma mau aktifin regulernya aja, sama same day, contohnya sama hemat. Nah, itu juga bisa lewat sini. Lanjut, kemudian di sini ada pengaturan penyalinan ya. Jadi ada 2 jenis ya, teman-teman. Pertama itu pengaturan potong otomatis. Nah, ini tuh maksudnya apa? Kita tahu kan di marketplace itu limitasi atau ketentuannya beda-beda ya. Mungkin kita ambil contoh yang paling gampang, Lazada sama Shopee. Di Lazada, judul produk itu bisa sampai 255 karakter. Tapi di Shopee, itu cuma boleh 100 karakter ya, lebih ketat ya, teman-teman. Nah, dengan adanya keunikan masing-masing marketplace itu punya ketentuannya, maka aturan ikat atau aturan potong otomatis ini apabila dinyalakan, kalau kita melakukan penyalinan master product ke masing-masing marketplace yang kita inginkan, kalau misalnya limitnya itu udah kena ya, misalnya daftar master produknya tadi saya mau salin ke Lazada berhasil ya 300 karakter, tapi pas kita mau salin ke Shopee karena judul master produknya kita terlalu panjang, apabila misalnya yang ini dinyalakan toggle-nya, maka akan membuat fit in ya, akan membuat muat secara otomatis sistem kita akan motong sampai dia sesuai dengan limit yang diperbolehkan di marketplace tersebut. Jadi nanti akan kepotong, misalnya judulnya ya, kita ambil judul misalnya, judulnya itu aslinya panjang banget nih di daftar master product. Pas mau salin ke Shopee, maka akan dipendekin oleh sistem, dipotong dulu ya, supaya dia muat 100 karakter. Contohnya seperti itu ya. Kemudian pemetaan kategori. Nah, ini juga membantu teman-teman dalam efisiensi salin produk ya. Misalnya kita mau salin produknya itu dari Gini ke Shopee. Nah, nanti habis dari Shopee salin ke Tokopedia. Tiap-tiap marketplace kan layering kategorinya itu beda-beda ya, teman-teman. Tapi dari awal itu kita bisa petain. Karena kalau nggak dipetain, kita kan dari awal harus masukin lagi ya kategori di Shopee apa, Tokopedia apa, pas salin produk. Dan itu kan juga lumayan memakan waktu ya. Jadi kita bisa mapping dulu dari awal. Jadi syarat kalau mau pakai ini, setiap data master produknya itu harus kita pakaikan dulu nih teman-teman, namanya kategori master. Jadi ini memang bukan kategori yang tampil di marketplace ya, ini kategori general aja sesuai namanya master. Jadi masternya itu kita udah tahu nih, misalnya aksesoris fashion, cincin, udah sampai di situ. Tapi kan ketika kita mau ini ke Shopee dan lain-lainnya, itu kan setiap marketplace beda-beda ya. Nah, setelah kita udah bikinkan kategori di data masternya, baru kita mapping kategorinya di sini. Jadi pemetaan kategori, klik set sekarang, lalu kita klik tambahkan kategori pemetaan. Jadi kita masukin dulu nih, oh kategori masternya saya udah set di Gini itu yang aksesoris cincin ya. Nah kemudian saya mau dia masuk ke Tokopedia contohnya. Nah ini negaranya bisa pilih Indonesia aja, Tokopedia-nya dipilih dulu, baru kita tentuin, oh di Tokopedia dia masuknya apa ya. Contoh dia masuknya itu ke rumah tangga lah, anggapnya ya teman-teman, kamar tidur, kelambu, contohnya. Nah, kemudian klik tambahkan. Kebetulan aku udah bikin untuk Lazada dan juga Shopee, jadinya ya kurang lebih aku udah mapping juga dari awal ya, contohnya seperti itu. Lalu kita klik konfirmasi. Maka setiap kita lakukan sign produk dari master product ke marketplace yang kita tuju, selama kategori masternya itu udah yang sesuai kita mapping, dan tokonya juga udah kita mapping apa, nanti kita nggak perlu isi lagi dari awal kategorinya di marketplace tersebut, karena kita udah mapping duluan dari awal. Gitu, teman-teman.
Oke, kemudian di sini ada pengaturan aktivitas produk ya. Ini lebih berhubungan ke labeling ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa melabeling master produknya teman-teman ini, produknya termasuk apa sih nanti? Apakah produk terlaris, kemudian produk yang biasa mungkin, atau produk baru. Dan labeling ini berlaku untuk yang master produk ya. Nah, kemudian kalau misalnya untuk cara pembuatannya itu seperti apa, klik yang tambah aktivitas produk dulu. Nah, di sini sebenarnya ada dua jenis ya, bikin labeling aktivitas produk itu bisa untuk yang semua data master produk, atau untuk yang produk di produk channel aja. Tapi yang di sini kita bersupport baru Shopee ya, teman-teman. Nah, di sini kita bisa tentuin dulu aja, ini berlaku labelingnya untuk data master product atau hanya untuk produk di Shopee aja. Nah, kemudian kita tentuin nih labelingnya kita nih, saya untuk pilih semua kategori atau yang fashion aja tadi ya, contohnya. Nah, untuk fashion itu saya mesti identify ya, kita breakdown. Item teralis itu hitungannya yang kurang lebih seperti apa sih? Misalnya, saya bikinnya teralis itu kalau dia dalam satu hari penjualannya itu interval atau rentangnya dari 1.000 sampai 2.000 ya, misalnya. Nanti kita tentuin lagi nih, nah habis terlaris baru trending. Trending itu yang kurang lebih intinya di bawah si terdekat, begitupun kalau misalnya kita bikin biasa, intervalnya pasti di bawah trending, dan seterusnya. Nah ini juga nggak harus interval ya, ini juga bisa lebih dari sama dengan 1.000, kemudian di sini trendingnya itu ya di bawahnya 1.000 berapa gitu ya. Itu tinggal ditentukan aja, lalu kita klik setujui. Nah, maka kita nanti mau lihat outputnya itu gimana, kurang lebih. Nanti dia itu akan ada master produknya, logo-logo seperti ini nih, teman-teman. Ada yang termasuk baru, yang ini item yang kurang ya, seperti itu. Kemudian ini ada item yang terlaris. Nah, ini aku ambil contoh dulu ya. Kebetulan di sini aku cuma beberapa aja yang ditandai. Tuh, ya, dulu ya. Oke, kebetulan ini aku ada yang sempat dinonaktifkan nih untuk aktivitas master produknya. Tapi jika ada, pasti nanti akan di samping data masternya itu muncul logo seperti ini. Gitu. Kemudian di sini juga yang pengaturan template pencetakan barcode ya, selanjutnya akan aku jelaskan. Tadi kan kita udah sempat praktekin untuk cetak barcode lewat master product. Tapi sebelum dicetak, kita mesti yang namanya bikin template terlebih dahulu. Supaya kita tahu nih sistem mau dibikinkan print barcode itu yang kayak gimana sih formatnya. Jadi di bagian tambah template, kita bisa bikin template-nya dulu. Nama template-nya bebas, mau dikasih nama apa teman-teman ya. Dan untuk ukuran labelnya kita yang tentukan sendiri ya, berapa kali berapa, kalau memang udah ada ukurannya sendiri. Tapi kalau memang nggak ada pakai ukuran yang kita buat sendiri, sistem itu juga udah sediakan ya pilihan-pilihan ukurannya. Dan ini juga ukurannya mempengaruhi tergantung kita template-nya mau pakai kode batang atau barcode atau QR code ya, atau kode QR. Gitu. Dan juga untuk lokasinya, kalau QR dia cuma ada di kiri dan juga atas, tapi kalau barcode dia itu pakainya ketinggian barcode-nya itu mau berapa persen. Gitu ya. Dan juga ini sini ukuran font dari si, misalnya ya aku kasih dulu kode MSCO-nya supaya tampil di sini. Ini ukuran fontnya bisa aku atur nih, ukurannya mau sebesar apa. Gitu. Dan kemudian untuk yang cara menghasilkan, nah di sini kita mesti tentuin nih, barcode yang kita mau print atau QR code yang kita mau print, itu generate-nya dari mana sumbernya? Apakah dari kode MSKU-nya? Apakah dengan cara kita masukin, jadi kalau kita bikin draft master product ya teman-teman, di situ itu ada juga tuh untuk masukin kode barcode. Nah apabila teman-teman udah ada produk ya, produknya ini udah dari supplier-nya, udah punya barcode kan biasanya udah ada angka-angkanya sendiri ya, kayak kode khusus. Nah, itu kalau teman-teman masukin ke draft data master produknya, itu juga bisa ya di-generate menjadi barcode ya yang dibikin lewat di Genie ERP. Kemudian juga kalau teman-teman tadi ngeh ya ada istilah SPU, jadi contohnya SPU-nya itu dimasukin ke master product, itu juga kita bisa generate dari SPU. Dan juga di sini informasi lainnya ini lebih ke kita mau tampilin atau enggak di template barcode-nya kita. Misalnya kita mau tampilin juga kode MSKU-nya supaya kita juga tahu ada keterangannya. Kemudian kalau ada nama variannya juga bisa ditampilkan. Itu juga bisa ya, dan apabila memberikan catatan itu juga bisa. Gitu. Seperti itu ya. Oke, nanti kalau misalnya sudah, template-nya bisa diklik oke aja. Jadi template ini akan kita pergunakan nanti setiap kita mau cetak barcode. Tinggal pilih aja template-nya yang mana. Ini juga bisa ya untuk dilakukan hapus atau edit. Gitu. Ini pencetakan barcode-nya. Ini kita juga bisa lihat ya konten untuk cetak barcode-nya.
Jadi akan mengarahkan dia untuk mencetak barcode. Intinya kita tinggal diarahin aja ke direct si master product-nya. Itu tadi untuk yang data master product dan untuk fitur master product ya, teman-teman. Sekarang kita lanjut ke menu stok ya. Nah, kalau teman-teman tadi udah bikin data master product dan juga stoknya udah di-input, kita udah masukin juga ke gudang dan ada inbound stok, kalau sentralisasi stoknya itu sudah berjalan, teman-teman untuk melakukan perubahan data stok udah tidak perlu lewat marketplace lagi ya. Malah disarankan tidak lewat marketplace lagi. Kenapa? Karena nanti sentralisasi stok itu udah berpindah menjadi lewat Gini nih, kepalanya lewat Gini. Kita yang akan nge-push stok yang ada di Gini untuk tampil di marketplace. Jadi bisa lewat menu stok yang ada di Gini. Kalau misalnya teman-teman edit stoknya langsung di marketplace, kemungkinan besar akan dikoreksi lagi oleh sistem. Karena dari sisi Gini akan terus nge-push secara berkala ya, sistemnya itu berapa, di sini stoknya, dan nanti kalau di marketplace-nya kakak ubah, akan keubah lagi nih dengan stok yang udah kakak update di Gini sebelumnya. Gitu. Nah, untuk menggunakan fitur ini, kira-kira seperti apa? Caranya teman-teman bisa lihat dulu nih di bagian daftar stok untuk edit data stoknya bisa lewat sini ya. Pertama yang jelas dari sisi tampilan, teman-teman bisa lihat gambar dan nama, ini udah jelas ya. Kemudian untuk harga pembelian rata-rata, kalau teman-teman mau input harga modal atau HPP-nya, bisa dimasukin ke sini. Kemudian di sini ada stok gudang. Nah, stok gudang itu adalah ibaratnya seperti stok fisiknya kita yang ada di gudangnya kita ya, yang belum keluar. Kemudian yang kedua di sini ada stok cadangan, stok yang sengaja kita pisahin supaya tidak dijual di marketplace. Jadi misalnya teman-teman ada juga penjualan offline, nah stok yang ditampilkan di marketplace mungkin saya kurangi nih dari yang offline saya itu khusus saya simpan 50. Jadi bisa dicadangin dulu di sini di sistem. Jadi secara internal pun teman-teman tapi tetap tahu nih, saya punya aslinya berapa nih stoknya di stok gudangnya saya ini gitu. Jadi stok gudang sama cadangan bisa diedit ya, intinya teman-teman. Nah, di ketiga, di sini ada stok terkunci. Stok terkunci ini kalau di ERP adalah ketika terjadi pemesanan untuk orderan kita itu, nanti dia akan masuk ke stok terkunci. Nah, pertanyaannya adalah, kapan pesanan kita masuk ke stok terkunci? Jawabannya adalah tergantung. Ini dari marketplace apa pesanannya. Karena beda marketplace, beda logik pengurangan stok ya ketika ada pesanan yang masuk. Kita ambil contoh mungkin yang paling lumrah itu ya, Tokopedia sama Shopee. Kalau di Shopee, kalau ada pesanan yang masuk dari customer, dia udah check out nih, tapi dia belum selesai bayar, jadi statusnya masih menunggu pembayaran. Itu sudah akan masuk ke stok terkunci ya, teman-teman. Tapi lain halnya sama Tokopedia. Tokopedia misalnya saya bayar pakai virtual account atau kartu kredit, katakanlah. Udah check out, tapi sebelum selesai bayar, statusnya menunggu pembayaran juga, seperti di Shopee, dia belum akan masuk ke stok terkunci di sini ya. Dia baru akan masuk ke stok terkunci kalau untuk dari sisi pesanannya itu status pembayarannya sudah lunas, baru nanti dia ngurangin stok di marketplace. Gitu. Dan pertanyaan kedua mungkin kapan stok terkunci ini lepas atau berkurang atau hilang? Jawabannya ada dua ya kondisinya teman-teman. Ketika pesanannya itu terbatalkan. Jadi contoh pesanannya saya di Shopee ini udah di check out sama customer, kita udah terima juga pesanannya gitu ya, udah lihat pesanannya masuk maksudnya ya. Kemudian customer ini tiba-tiba melakukan pembatalan, batalnya otomatis by system atau dia membatalkan sendiri, maka nanti stok terkuncinya akan rilis ya atau berkurang. Tapi ada juga nih kondisi di mana misalnya pesanan ini akhirnya tetap kita proses, kita packing segala macam sampai akhirnya kita serahkan ke kurir. Nah, ketika nanti si pesanan tersebut udah di-scan oleh kurir, kemudian dibawa ya di perjalanan oleh kurir gitu, statusnya kan akan berpindah menjadi pesanan itu sedang dalam pengiriman ya teman-teman. Itu dia akan rilis ya, akan berkurang juga dari stok terkunci. Gitu. Lanjut di bagian sini ada promosi. Promosi itu apa sih? Promosi di sini yang kita maksud adalah apabila SKU-nya itu berpartisipasi ya stoknya di promosi campaign flash sale-nya Shopee ya. Jadi yang di sini kita dukung itu baru Shopee kebetulan. Kemudian di sini ada transit stock. Ini anggapannya juga akan masuk ke transit stock. Salah satunya ketika teman-teman pakai gudang pihak ketiga atau pakai Gini WMS, ketika terjadi penambahan stok, dia tidak akan langsung naik ya atau tidak akan langsung bertambah stok gudangnya, melainkan akan masuk ke transit stock terlebih dahulu untuk divalidasi kemudian di okein dulu ya di gudang pihak ketiganya, baru nanti dia rilis. Jadi kalau teman-teman nggak pakai gudang pihak ketiga apapun yang dihubungkan ke Gini atau tidak menggunakan Gini WMS, transit stoknya boleh diabaikan. Kemudian di sini ada stok tersedia. Stok tersedia ini adalah stok acuan yang tampil di marketplace ya, yang bisa dibeli di customer.
Jadi teman-teman bisa yang bisa dibeli oleh customer. Jadi teman-teman kalau mau tahu stok tersedia ini dapatnya dari mana, kita kan matriksnya ada banyak ya. Gudang, cadangan, sampai dengan promosi dan juga kasih stok. Stok tersedia itu ngehitungnya dari stok gudang, dikurangi stok cadangan, dikurangi stok terkunci, dan dikurangi stok promosi, itu hasilnya stok tersedia. Mungkin aku ambil contoh yang ada ya stok terkuncinya. Misal ini ya, stok gudangnya 650, terkuncinya, stok gudangnya 1.505, stok cadangannya 650, kuncinya 2, sisanya itu 0 ya. Di sini kan kita ngitungnya cuma sampai promosi aja. Maka hasilnya 853. Gitu. Jadi kalau teman-teman mau tahu ini stoknya saya yang tampil di marketplace tuh yang mana nih? Ini ada 1.500, ini ada 800. Jawabannya itu yang 853 ya. Soalnya yang tampil ke marketplace itu acuannya dari stok tersedia. Kemudian lanjut di sini ada stok pengaman. Stok pengaman ini adalah fitur yang ada di sini. Jadi ini nggak reflect ke marketplace ya. Stok pengaman ini bisa membantu teman-teman juga untuk memberikan pengingat ketika stoknya kita udah menipis ya. Jadi ada yang ingetin kita juga nih untuk segera restock si produk-produknya kita. Jadi ini default-nya akan mati ya teman-teman untuk si stok pengamannya. Tapi apabila kita nyalakan seperti ini, maka kita nanti tinggal tentukan aja, kita mau diingatkan atau mau dikasih warning ketika stok tersedianya sisa berapa. Jadi ketika stok tersedianya sisa berapa ya, kurang dari sama dengan berapa, misalnya 5. Jadi kita klik OK. Jadi nanti warning atau pemberitahuannya teman-teman akan dapat di email ya. Jadi email apa aja yang akan terima, jadi emailnya harus dimasukin dulu ke bagian pengaturan pengingat email yang ada di sini, teman-teman. Baru nanti klik tambah. Nah, ini bisa support untuk masukin sampai 10 email ya. Kemudian nanti diklik konfirmasi. Nah, selain lewat email, teman-teman juga kalau misalnya stok tersedianya itu sudah mencapai ambang batas stok pengamannya, bakal melihat juga dia di bagian pengingat stok ya, di bagian sini. Nah, ini contohnya stok pengamannya aku masukin 5. Oh, ini tersedianya udah sisa 3 nih. Seharusnya kemarin pas 5 dia udah muncul di sini juga. Tapi karena aku belum restock, di sini tinggal 3, masih belum bertambah nih. Nah, supaya dia hilang dari pengingat stok, jadi jawabannya ya kita tetap harus restock dulu nih, sampai stok tersedianya itu di atas stok pengamannya. Gitu. Nah, kemudian habis stok pengaman, di sini kita ada status push gudang ke pihak 3 ya, kalau teman-teman menggunakan. Jadi kalau udah melakukan update stok, kemudian nanti ini mau tahu udah ke push atau belum nih informasi stoknya ke gudang pihak ketiga. Nanti di sini ada statusnya ya. Lalu di bagian sini ada hasil pembaharuan toko. Ini memperlihatkan apa? Kalau diklik cek sekarang, jadi dia itu akan memperlihatkan status push stok yang ada di sini ke marketplace itu seperti apa. Nah, aku mungkin ambil contohnya yang lain ya. Yang peneliti ini dulu mungkin. Oke, teman-teman ini agak sedikit beda ya kalau untuk historinya, karena ada sedikit trouble untuk akun Damiku, tapi kurang lebih nanti akan ada keterangannya seperti ini ya. Ini contohnya aja. Jadi akan kelihatan dia nanti keterangannya berhasil atau enggak push-nya, kemudian kalau misalnya gagal tentunya ada alasannya, dan akan kelihatan ini di push-nya per jam berapa, tanggal berapa, gitu kurang lebih. Kemudian kita geser lagi, di sampingnya cek sekarang itu ada waktu pembuatan, masuk ke gudang, kemudian setiap ada update stok, ada perubahan stok gitu ya, dia akan kelihatan waktu update atau waktu pembaruannya. Kalau kita mau lakukan edit stok secara satuan, ini ada klik ubah juga ya sebenarnya teman-teman. Jadi kita bisa melakukan edit dari dalam, dengan cara kita klik aja yang ada logo pensilnya. Ini kan bisa diedit ya, kayak stok gudangnya, ini kita bisa langsung edit, itu juga bisa dari sini. Kalau mau dari sini, kita klik edit stok gudangnya, nanti tampilannya kurang lebih gini ya teman-teman. Nah, kalau mau langsung ubah ke stok final, bisa pakai stok gudang baru. Jadi misalnya dari 500, sekarang stoknya itu sisa 400. Langsung jadi 400, teman-teman masukinnya ke sini, stok gudang baru. Tapi kalau misalnya stoknya itu ada pengurangan nih 50, kita mau kurangin manual, bisa pakai tambah atau kurang. Atau termasuk kalau ada penambahan stok ya, dari supplier datang 1000 nih, saya mau nambahin aja 1000 dari yang udah ada. Nah, ini bisa pakai tambah atau kurang. Kalau misalnya mau kurang, itu pakai minus, tapi kalau tambah nggak perlu pakai plus ya, teman-teman. Klik OK. Nah, untuk yang lainnya di sini ada push stok, riwayat, sampai dengan hapus. Kalau push stok, maka stok yang ada di sini ya, kita lakukan push ulang.
ibarat kata kayak kita nge-push lagi stok yang ada di sini untuk tampil ke marketplace. Tapi yang di bagian kanan ini secara satuan ya. Kalau yang di bagian 2 sama 3 ini sesuai dengan namanya, tapi beda riwayat ya. Kalau riwayat push ini riwayat push dari stok yang ada di sini ke marketplace. Tapi kalau misalnya yang ketiga, riwayat edit stock, dia memperlihatkan riwayat setiap terjadi perubahan data stok ya. Kan di sini ada gudang sampai dengan transit ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat pergerakannya. Setiap misalnya saya nambah stok, nanti kelihatan jam berapa, yang melakukan siapa, itu akan kelihatan. Gitu. Kemudian di sini juga ada hapus. Nah, hapus yang di sini juga yang dimaksud bukan hapus produk dari marketplace ya, tapi hapus produknya dari gudang, anggapannya seperti itu. Jadi kalau dia dihapus dari gudang, data stoknya juga kita hapus, maka nanti kita bisa lihat nih data master produknya si SKU, si Apeniti ini, pasti nanti akan balik menjadi tutup. Karena kan salah satu syaratnya udah kita hapus ya, kita udah keluarkan dia dari gudang, jadi dia udah nggak ada di gudang lagi. Jadi kalau dia mau status master produknya balik lagi gitu ya, terpenuhi, kita harus masukin dia ulang ke gudangnya, lalu di inbound stoknya. Gitu. Untuk ubah stok mungkin sekarang yang aku jelasin selain yang satuan tadi ya, yang dari dalam. Sekarang kita ubahnya dari dashboard luar di bagian sini. Ada dua cara ya, teman-teman. Kalau secara satuan aja, teman-teman bisa klik aja yang logo pensilnya. Misalnya saya mau ubah si peniti ini yang stok gudangnya dari 1.500 jadi 500. Nah, tadi kurang lebih mirip ya, stok gudang baru atau tambah atau kurang. Gitu. Ini kalau harga beli ini nanti akan pengaruh ke harga pembelian rata-rata. Dan apabila ada catatannya, nanti di log akan kelihatan ya. Tapi kalau misalnya ada beberapa nih MSK-nya mau diedit stoknya, bisa ditandai dulu, lalu kita klik edit stok gudang. Nah, ini agak sedikit berpindah posisinya ya, teman-teman. Kalau stok gudang baru itu, nanti kita ngeditnya yang di bagian kedua ya, edit stok gudang ke. Tapi kalau kita mau masukin atau ganti stoknya berdasarkan pergerakannya ya, penambahan atau pengurangan, kita masukinnya di bagian sebelah kiri, perubahan, tapi nggak perlu pakai plus, tapi kalau minus, kalau misalnya penambahan, kan nggak usah pakai plus, kalau pengurangan pakai minus dulu ya. Minus 60 contohnya. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian juga tadi waktu aku tandai data SKU, selain ada edit, kita juga ada push ya. Jadi tadi kan kita ada sempat lakukan push stok secara satuan ya, tapi di bagian bawah sini juga ada push stoknya secara massal kalau ada banyak yang kita tandai. Jadi kita bisa push ulang stok yang ada di sini ya, stok available-nya, stok tersedianya, untuk tampil di marketplace yang terikat ya di master product tersebut. Kurang lebih seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian di sini juga di bagian atas ada beberapa tombol ya. Yang pertama itu tambah. Nah, tambah di sini itu dipergunakan apabila teman-teman udah bikin nih data master product. Kemudian tadi kita nggak langsung tambahin dia ke gudang. Nah, teman-teman juga bisa pakai cara ini. Jadi dari daftar stok gudang di sini, kita tambahin dulu nih data-data master product kita yang belum masuk ke gudang pakai cara ini. Atau misalnya teman-teman punya lebih dari satu gudang yang dipakai di sini, ini juga bisa dialihfungsikan untuk menambahkan produk ke gudang yang kedua sampai yang seterusnya. Jadi ada dua jenis ya, dengan atau tanpa rak, teman-teman. Bedanya apa? Kalau tambah produk tanpa rak, di sini kita bakal dikasih lihat untuk pilihan-pilihan data master yang udah dibuat ya. Jadi kita yang pilih sendiri yang mana mau dipilih untuk masuk ke gudang yang kita tuju. Habis pilih data master produk, kita pilih gudang tujuannya, baru nanti kita pilih tambah ke gudang. Tapi di sini nggak ada pilihan untuk yang kayak pertama ya, teman-teman. Tambah ke gudang lalu inbound sama tambah ke gudang doang, nggak ada. Kalau pakai cara yang ini, kita tetap harus untuk ada stoknya dari awal. Ini cuma untuk nambahin produknya aja ke gudang. Nah, ini kalau misalnya udah, pasti keterangannya kalau berhasil cuma ada konfirmasi sama edit stok. Tapi di sini kita tetap harus edit ulang data stoknya, karena di sini jadinya strip ya. Ini harus kita isi ulang. Lanjut di sini tambah produk dengan rak. Nah ini kalau kita mau tambahin massal, tapi nggak perlu pilih satu-satu kayak tadi. Kita cukup rekap aja SKU mana yang kita mau masukin ke gudang yang dituju, lalu di bagian nama gudang kita pilih dulu gudangnya apa, kemudian kita tinggal kopas aja di sini. Misalnya saya mau masukinnya itu cuma 2 ya, misalnya cuma kode ABC sama CDE. Nah itu bisa dipisahin aja pakai enter ya teman-teman. Karena yang wajib itu sebenarnya yang penting SKU. Tapi kalau misalnya teman-teman pengen lebih rapih lagi, teman-teman bisa buka file Excel-nya dulu ya. Aku coba buka file Excel dulu.
Nah, contohnya kayak gini ya, teman-teman Excel anggaplah kode SKU-nya itu ada ABC, kemudian ada CDE. Jadi kita cuma pakai format cell Excel-nya aja gitu ya. Nanti kita tinggal kopas aja di sini, lalu kita tinggal copy paste ke sini aja ya, salin lalu tempel. Dan nanti kita klik analisa, dan pastikan hasil analisanya itu berhasil, teman-teman. Karena kalau gagal, ini pasti ada keterangan gagalnya, dan kalau untuk posisiku di sini gagalnya karena kode ini belum dibikinkan master SKU ya, ini belum ada di master product. Jadi kalau misalnya belum ada, harap untuk dibikin dulu dan pastikan nanti berhasil, dan kita klik untuk kirimkan. Gitu. Kalau ada yang failed atau gagal, di sini bisa download list gagal importnya. Nah, ini sama seperti yang tadi, bedanya kita cukup masukin teks aja ya, kata-kata. Lalu setelah masuk ke sini, dia akan masuknya ke belum inbound. Jadi kalau ada penambahan data produk ke gudang, tapi stoknya itu belum di inbound, maka di sini masuknya ke belum di inbound, dan supaya dia bisa dianggap inbound, kita input dulu nih stoknya. Jadi minimum stoknya 1 ya. Jadi kalau stoknya 0, dia biasanya akan gagal pas disimpan harusnya. Oke, nah dia masih strip seperti itu ya. Gitu. Aku masukin dulu ya 10. Baru nanti dia rilis dari sebelum inbound, gitu teman-teman. Lanjut di sini ada import export. Import export ini mirip ya sama import export di beberapa menu lain. Intinya ini mempermudahkan seller untuk melakukan hal-hal yang bersifat massal ya dengan file Excel yang sudah kita sediakan. Kalau import, kalau export kita tarik datanya ke file Excel yang sudah disediakan ya, kurang lebih seperti itu teman-teman. Jadi kalau yang kita bahas duluan mungkin yang ekspor dulu yang gampang ya. Jadi kita tarik dulu datanya. Nah, untuk ekspor di sini ada beberapa jenis ya. Ada yang berdasarkan dipilih, ada yang berdasarkan halaman. Kalau teman-teman mau langsung keluarin semua datanya itu pakai Excel ya, data stok yang saat ini dimiliki, bisa pakai yang tingkatan gudang aja ya teman-teman. Kalau mau dipilih, berarti kita tandain dulu, baru nanti kita pilihnya ekspor berdasarkan yang dipilih. Tapi kalau misalnya semua halaman, kita nanti tentuin aja ya, ini mau dibikin sampai halamannya termaksimal dulu ya, supaya jumlah halamannya juga nggak terlalu banyak. Misalnya cuma ada 1 nih, dari sini kan kita tinggal ekspor semua halaman berdasarkan tingkatan gudang. Gitu. Hasil ekspornya kurang lebih di-download dulu sama sistem, dan tampilannya kira-kira gini ya. Seperti ini. Gitu. Kemudian yang di bagian paling bawah ini ekspor catatan ya. Jadi ini menampilkan kita udah pernah ekspor apa-apa aja nih teman-teman. Nanti kelihatan history atau lognya ya. Dan kalau misalnya kita mau unduh lagi yang udah pernah kita download itu juga bisa, karena filenya disimpan oleh sistem selama 15 hari. Lewat 15 hari itu nanti juga akan expired ya, atau kadaluarsa. Lanjut di sini yang di bagian import itu ada beberapa ya. Yang pertama itu nilai final, yang kedua itu tambah atau kurang. Nah, ini dipakai untuk kita ganti stok gudang, tapi secara massal, teman-teman. Nah, jadi kalau misalnya mau pakai nilai final itu, kita mirip sama ngedit ke stok gudang baru. Jadi maksudnya dari stoknya itu 10, si SKU sendal 1 ini, saya mau langsung ganti jadi 1000. Nah, itu bisa pakai si nilai final ini ya. Dan ini akan sangat membantu teman-teman kalau misalnya data stok yang mau diubah gitu ya, jumlahnya ada mungkin ada ribuan SKU atau ratusan SKU. Jadinya kan teman-teman cukup isi di satu file Excel aja, simpan lalu upload. Aku mungkin contohin yang pertama dulu ya, stok nilai final. Dan setiap template-nya itu disediakan sistem ya, jadi teman-teman cukup untuk unduh template-nya aja. Dan di setiapnya itu pasti ada contoh untuk pengisiannya kayak gimana ya. Tapi sekali lagi yang wajib diisi yang ada kolom merahnya ya, teman-teman. Jadi di bagian yang A, master SKU, ini bisa diisi dengan kode SKU. Jadi umumnya kalau teman-teman mau melakukan edit data stok, kita sarankan untuk ekspor datanya terlebih dahulu, kayak ekspor data stok terakhir mungkin. Nah, jadi tujuannya kita ekspor dulu sebelum kita isi data ini, supaya kita nggak perlu ketik lagi dari awal nih, kode master SKU-nya apa ya, kemudian kode gudangnya berapa ya, gitu ya. Jadi kita tinggal kopas aja. Tapi yang perlu dimasukkan ke sini cuma yang data-data stoknya kita mau ganti atau kita mau update gitu ya. Nah, kayak misalnya contoh MSKU tadi, di bagian file export tadi udah kelihatan nih, oh si MSKU 2 sama SWT 1 yang saya mau ganti nih. Jadi saya mungkin kopas kode gudang. Nah, di hasil ekspor itu kan kelihatan dia masuknya ke kode gudang apa nih. Kebetulan semuanya itu satu gudang, pakai yang 001.
Kita juga masukin yang sama. Baru di sini karena kita pakainya stok nilai final, langsung ke stok barunya berapa ya, stok akhirnya. Kita cukup masukkan di sini aja angkanya berapa, lalu kita simpan filenya, dan kita upload di bagian kanan. Oke, kemudian sudah kita unggah dan dia akan ngubah ke bagian stok gudang. Jadi yang untuk nomor 2 pun itu kurang lebih mirip sama stok final ya. Cuma template-nya agak sedikit beda aja. Bedanya itu kita pilih quantity stoknya penambahan atau pengurangan. Tapi pada intinya dia akan ngupdate ke bagian stok gudang. Kalau yang import bertambah atau berkurang. Kalau edit stok cadangan, ini juga mirip untuk edit stok pakai yang file Excel tadi, cuma yang diubah itu si stok cadangan yang di sini. Jadi kita daripada klik satu-satu, unduh aja template-nya, lalu semuanya kita masukin ke satu file Excel aja, supaya kita bisa ngupdate stok cadangannya itu massal. Jadi tinggal dihapus aja, kemudian nanti kita bisa fokus untuk isi yang kolom berwarna merah, kita simpan, lalu kita upload ke file yang import file ini. Kemudian di sini ada harga pembelian rata-rata. Harga pembelian rata-rata yang HPP tadi itu juga bisa diupload secara massal ya. Template-nya juga sudah disediakan teman-teman. Dan import perbarui stok pengaman. Nah, ini untuk mengganti atau mengupdate secara massal dari sisi yang stok warning ini ya teman-teman, stok pengaman. Ini kan default-nya mati ya. Jadi kalau kita mau nyalakan itu juga bisa. Gitu. Itu tadi untuk yang import dan juga ekspor ya teman-teman. Semoga cukup membantu. Kemudian kita lanjut ke fitur yang berikutnya ya, masih di stok. Di sini ada riwayat perubahan sama pembaruan stok. Nah, ini mirip seperti yang riwayat tadi ya. Cuma bedanya kalau riwayat perubahan stok ini sama seperti yang di daftar stok riwayat edit stok. Cuma di sini itu berlaku keseluruhan ya, kita bisa lihat semua SKU yang kita punya di daftar stok. Kemudian kalau riwayat pembaruan stok toko, ini menampilkan riwayat push ya, riwayat push ke marketplace. Seperti itu. Dan untuk aturan push stok berikutnya. Nah, di sini juga nggak kalah penting ya, teman-teman harus ketahui. Aturan push stok itu apa sih? Jadi kalau teman-teman nggak pernah apa-apain ya aturan push stoknya teman-teman, maka yang akan muncul itu kurang lebih seperti ini. Aku coba kasih lihat dulu ya default-nya ya. Jadi kalau misalnya sama sekali teman-teman nggak pernah otak-atik ya aturan push stoknya, maka nanti yang akan muncul itu adalah satu aturan bernama aturan default ya, atau default rule di sini teman-teman. Nah, aturan default ini, jadi intinya aturan push stok itu mengontrol berapa stok yang kita mau tampilin ke marketplace. Apakah itu mau pakai rasio, atau mau pakai nilai tetap, atau final gitu ya. Kalau teman-teman sama sekali nggak bikin aturan apapun, maka di bagian aturan push stok di sini yang berlaku aturan default. Aturan default itu stok yang tampil ke marketplace pakai rasio 100% dari stok tersedia yang ada di bagian daftar stok dari semua stok gudang aktif. Jadi kalau teman-teman punya satu gudang, ya udah pakai ini aja nggak apa-apa. Kalau teman-teman punya 2 atau lebih gudang ya, multi gudang, kalau misalnya memang semua stoknya mau ditampilkan ke marketplace, maka kalau aturan default-nya menyala, ya akan penggabungan dari semua stok di tiap SKU. Maksudnya digabungin tuh gimana? Misalnya saya nyalain default rule, kemudian gudangnya saya ada 2. Saya punya kode SKUA, dia itu ada masuk ke gudang 1, ada masuk ke gudang 2. Stoknya di sini 10, di sini 10. Maka karena dia pakai aturan default, stok yang tampil ke marketplace adalah 10 stok yang di gudang 1 ditambah 10 stok yang di bagian gudang 2. Jadi SKUA ini yang akan kelihatan tampil di marketplace adalah 20. Gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak cocok pakai default rule-nya ini juga sebenarnya bisa ya, karena kan ini aslinya 100%. Ini juga bisa diedit atau diubah ya. Maksudnya diubahnya itu lebih ke mau dijadiin rasionya berkurang kah? Mungkin 50%, atau justru lebih dari yang kita inginkan. Kalau misalnya kita mau kasih lihatnya lebih besar dari yang kita miliki ya, saya mau push-nya itu 150%. Pastikan ketika ada pesanan yang terjadi sebanyak segitu ya, karena kan kita nampilnya lebih banyak dari yang seharusnya, ya kita bisa penuhi stok dari pesanan tersebut. Kalau itu aja sih teman-teman pilihannya kalau teman-teman naikin rasio stoknya. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman juga masih nggak cocok pakai aturan default ini, teman-teman bisa bikin aturan custom sendiri. Ada 2 jenis, ada aturan toko sama ada aturan MSKU. Cara bikinnya gimana? Dari aturan push stok ini, teman-teman bisa lihat di bagian tambah aturan. Jadi bikinnya bisa secara satuan maupun massal ya. Ini aku coba praktekin yang massal. Nah, ini ada aturan toko sama aturan MSKU. Bedanya apa?
Kalau misalnya kita mau bikin aturan toko, maka SKU apapun selama dia berada di toko yang kita atur, yang kita bikinkan aturan, maka dia akan memberlakukan rules yang sudah kita create, yang sudah kita buat ya, apakah itu berapa persen ataukah pakai nilai tetap. Tapi kalau kita pakainya aturan MSKU, maka yang akan memberlakukan aturan ini ya hanya SKU yang kita pilih aja di toko yang kita inginkan. Jadi toko-toko lain dengan SKU lain yang kita nggak bikinkan aturan, ya dia akan pakai aturan default. Harusnya seperti itu. Gitu. Nah, kalau aturan toko aturan MSKU kurang lebih agak-agak mirip ya pengisiannya teman-teman. Yang perlu pilih teman-teman yang perlu teman-teman perlu pilih yang pertama adalah jenis pusnya ya. Jenis pusnya itu mau pakai rasio atau nilai tetap. Kalau yang pakai nilai tetap tuh nanti kita hanya akan cukup masukin berapa nilai tetap yang kita masukkan. Jadi ini cocoknya untuk seller-seller yang dia itu punya produk yang misalnya stoknya produksi sendiri, jadi mereka itu kalau stoknya habis selalu bisa fast restock. Atau mungkin untuk kondisinya yang memang dia punya produk tuh unlimited, stoknya nggak dia maintain, jadi mau ada 1.000 atau 100.000 pesanan pun, stoknya juga dia selalu tersedia. Contohnya kan ya kayak packaging itu kan bubble wrap atau kardus kita kan mungkin punyanya unlimited ya. Ya udah kita tampilin aja nih 999 di marketplace itu juga nggak ada masalah. Tapi umumnya sih kalau kita masih ketergantungan sama stok tersedianya kita ya dari stok tersedia tersebut, kita bisa pakai yang rasio aja. Kemudian gudangnya itu kita ambil stoknya dari gudang mana nih? Kalau hanya pakai satu gudang bisa pakai aturan default. Tapi kalau ada dari beberapa gudang kita bisa tandain dulu gitu ya. Kemudian jenis stoknya. Nah, di sini hanya ada 2 ya, stok tersedia sama stok transit. Jadi kalau teman-teman nggak ada stok transitnya, ya bisa pakai stok tersedia aja. Untuk rasionya di sini kita juga bisa set, misalnya saya mau atur 50%. Nah, tokonya bisa nih dispesifikin nih, karena kita kan bikin aturan toko ya. Bukalapak 50%. Kemudian saya mau lanjut lagi Shopee. Shopee-nya misalnya 70%. Nah, dia yang lainnya tuh sama nih, tersedia berasalnya dari gudang yang sama, pakai rasio juga. Kalau sudah, kita klik simpan. Tapi kalau MSKU, habis kita tentuin ini, ketika kita klik simpan, oke ini konfirmasi ya, mau langsung diaktifin atau mau nonaktif dulu, aku langsung konfirmasi aja, ini berhasil, balik, ini tadi yang kita bikin aturan MSKU ya, ini kan kita belum masukin SKU-nya apa aja ya teman-teman, jadi kita perlu untuk edit di sini, ubah, atau langsung tambah MSKU-nya aja. MSKU-nya ini kita yang di Kesplit ya, sekarang kita yang di Shopee. Kita tambahin dulu nih MSKU-nya apa-apa aja nih. Oh, mau yang ini sama yang ini nih, A sama peniti. Klik OK. Nanti dia akan auto save sendiri ya, teman-teman. Nanti kalau misalnya kita balik ke aturan full stock, yang si Bukalapaknya tadi, dia udah, yang Shopee tadi udah kesimpan nih. Oh, dia berlaku untuk 2 SKU aja nih, yang udah kita masukkan tadi, gitu. Dan kalau misalnya teman-teman udah rapih nih bikin semua aturan gitu ya, aturan default-nya nggak mau dipakai supaya sistem juga nggak bingung dia mau ngapus kemana. Ini aturan default-nya bisa untuk dinonaktifkan ya. Yang jelas di kita itu dia akan memprioritaskan dulu aturan SKU apabila ada aturan SKU, tapi kalau nggak ada aturan SKU dia akan pakai aturan toko. Kalau SKU atau produk tersebut nggak partisipasi di aturan toko apapun, maka dia akan pakai aturan default. Gitu ya kira-kira. Ini aturan yang kita bikin juga bisa dihapus ya, tapi kalau mau dihapus, dinonaktifkan dulu nih teman-teman. Dinonaktifkan. Ini sorry, aku klik riwayat tadi. Nonaktif. Baru nanti dari nonaktif kita bisa untuk hapus. Seperti itu. Ini juga bisa diedit ya, kalau udah sempat bikin nih, namanya kan ke-generate-nya masih angka ya, random. Ini bisa diedit aja supaya teman-teman gampang. Misalnya ini aturan Tokopedia, lalu klik simpan. Jadi bisa lebih tahu ya perbedaan masing-masing aturan itu seperti apa gitu. Nah, catatan operasi di sini ini lebih ke histori terjadinya aturan pustok yang pernah dibikin ya. Ini jam berapa, kemudian pembuatnya siapa. Seperti itu. Kemudian lihat aturan aplikasi MSKU. Saat ini kita juga bisa lihat jadinya ya, misalnya saya masukinnya itu SKU, saya penasaran maksudnya MSKU ini dia yang tampil ke marketplace dia pakai aturan apa sih, misalnya gitu ya. Nah, kita bisa tinggal masukin aja, lalu kita klik meninjau aturan. Jadi kita bisa tahu nih, oh si SKU ini dia pakainya aturan default nih, atau pakai aturan yang toko tadi, namanya misalnya AMBZ, dan lain sebagainya, gitu. Kemudian stok toko utama terkunci. Nah, ini beda fungsi sama aturan pustok ya, tapi dia masuknya ke stok aturan pustok. Stok utama terkunci ini fitur yang memperbolehkan seller ya di Gini. Jadi mereka itu bisa
bikin limit ya. Jadi ketika misalnya stoknya saya itu sisa 5, saya mau semua toko-toko lain yang jual es kawat tersebut stoknya 0 kecuali satu toko utama. Jadi dia bisa pusatin penjualannya dengan stok yang ada di satu toko utama aja. Jadi kita sendiri yang bisa pilih. Nah, kalau mau pakai cara ini, teman-teman mesti untuk tambah aturan baru. Lalu di sini ada 2 jenis aturan untuk bikin toko utama terkunci ya. Bisa untuk SKU tertentu aja yang kita pilih, atau berlaku untuk semua MSKU. Kalau SKU tertentu, kita juga bisa nih masukin teksnya pakai pemisah enter ya, atau kita pilih manual, kita tandain sendiri SKU mana aja yang mau partisipasi pakai aturan ini, klik OK. Nanti setelah selanjutnya baru kita atur ambang batasnya ya teman-teman. Ketika sisa stok tersedianya berapa, baru dia ngosongin di toko-toko lain yang jual stok tersebut, kecuali satu toko utama. Misalnya ketika stoknya sisa 4, selanjutnya baru kita pilih toko utamanya itu apa. Misalnya Bukalapak, klik simpan. Nah, tapi ini nggak langsung aktif ya, teman-teman. Kalau udah bikin aturan ini, di bagian pengaturan pengunciannya wajib untuk aktifkan. Kalau masih nonaktif, maka ini masih belum berjalan. Ini juga bisa diedit dan juga bisa dihapus ya, gitu teman-teman. Nah, terakhir di sini ada pengaturan stok ya, ada 2 jenis. Yang pertama ini tadi kita udah jelasin karena berhubungan sama master product, dan yang kedua ini sebenarnya nggak bisa dinonaktifkan ya, karena default-nya dia adalah menyala. Ini maksudnya pengaturan apa sih? Ini MSKU selama stok opnam tidak mendukung operasi inbound dan outbound. Jadi di sini itu kita sekarang juga di bagian menu gudang ada fitur baru namanya stok opnam ya teman-teman. Ketika kita membuat daftar stok opnam yang masih berjalan saat ini ya, belum diselesaikan, maka fitur ini menjaga supaya dari sisi sistem ya, pengguna kunci ini tersebut tidak dapat melakukan penambahan atau pengurangan stok secara manual, supaya tidak mengganggu proses stok opnam yang sedang dilakukan. Kalau itu udah selesai stok opnamnya, baru itu bisa melakukan penambahan atau pengurangan stok. Kira-kira seperti itu, gitu teman-teman. Nah, mungkin itu tadi ya untuk penjelasan simulasi training kita hari ini. Kita tadi udah bahas master product, kita juga udah bahas stok. Mungkin aku izin stop share ya, teman-teman. Untuk saat ini kita bisa masuk ke sesi question and answer ya, teman-teman. Nah, tapi untuk sesi question and answer-nya juga, supaya teman-teman juga bisa sembari untuk telah dulu ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang teman-teman mau ajukan, aku akan kasih waktu ya kurang lebih 1-2 menit ya, jadi kurang lebih jam setengah 15.36 nanti kita akan coba limit ya untuk pertanyaan-pertanyaan yang masuk, dan aku akan jawab di 15.36 ya, 15.36 atau 15.37. Bisa silakan teman-teman ya.
Halo teman-teman, di sini aku lihat belum ada pertanyaan tambahan ya, tapi beberapa teman-teman juga ada yang sudah mengajukan pertanyaan. Jadi aku akan bantu mulai jawab ya pertanyaan-pertanyaan yang diberikan. Ya, aku coba lihat dulu. Oke, ini hanya ada satu ya pertanyaan dari Kak Albert Chan. Kak, mau tanya, tadi aku lihat opsi Shopee Malaysia. Kita bisa upload produk ke Shopee Malaysia juga. Oke, ini jawabannya selama kakak memang sudah mengintegrasikan akun Shopee yang memang Shopee Malaysia juga, itu jawabannya bisa ya, Kak Albert Chan. Seperti itu. Semoga cukup menjawab ya. Apabila kakak ada pertanyaan lanjutan atau tambahan, itu juga bisa request open mic ya ke tim host kita. Atau kakak mau bantu lewat chat juga nggak ada masalah ya untuk feedback-nya. Oke, dari teman-teman yang lain, oke sama-sama Kak Albert. Dari teman-teman yang lainnya mungkin ada pertanyaan, mau langsung tanyanya lewat open mikrofon, begitu? Itu juga bisa ya, boleh silahkan nanti tim host kita akan bantu untuk unmute mic-nya. Kalau dirasa lebih nyaman langsung open mic aja. Dan untuk teman-teman mungkin yang sempat datangnya telat ya, atau tadi datangnya hampir mendekati sesi Q&A, atau tadi mungkin sempat ada kegiatan, belum sempat tonton full, juga bisa infokan ke tim host kita, email yang teman-teman gunakan, jadi nanti kita bisa upload untuk, kita akan kirimkan rekamannya dalam bentuk link Google Drive ya, ke email yang teman-teman udah berikan ke kita. Jadi bisa langsung DM aja ke tim host atau boleh langsung di chat biasa aja di kolom chat Zoom ini untuk alamat emailnya. Oke, baik. Apabila dari teman-teman di sini juga belum ada pertanyaan tambahan, semoga untuk sesi training massal kita hari ini ya, di kelas ERP, bermanfaat untuk teman-teman semua yang hadir di sini. Semoga juga penggunaan Gini-nya dapat lebih maksimal dipergunakan dan meningkatkan pemahaman teman-teman ya mengenai manajemen stok dan juga master produk tadi. Dan aku pribadi juga selaku trainer mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Dan nanti juga setelah sesi ini selesai, kita akan simpan dulu ya 10 detik sebelum kita tutup. Dan nanti kalau misalnya teman-teman mau join lagi di sesi Gini kelas yang berikutnya, bisa untuk isi form yang sama ya, seperti teman-teman sebelumnya sempat mendaftar ke sesi Gini kelas kita. Kita juga ada di sesi next week, seperti itu. Oke, kalau gitu aku dan juga dari tim host pamit undur diri untuk teman-teman semua yang sudah hadir. Sampai jumpa di Gini kelas sesi berikutnya, dan selamat sore semuanya, teman-teman sekalian.